Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, terima kasih sudah join ya dalam sharing session, di mana ini adalah forum belajar lintas profesi ya. Dan saya gagas sejak 2022, di mana teman-teman bisa mengusulkan diri sebagai narsum dan bisa berbagi dengan tema apapun yang menarik. Nanti saya fasilitasi forum eh, online Zoom-nya. Nah, pada malam ini kita akan mendapatkan cerita menarik begitu tentang kiat sukses langsing atau turun berat badan, bebas masalah dari berat badan tanpa diet. Nah, kok bisa? Nah, caranya dengan mindful eating ya. Jadi narasumber kita akan berbagi teknik untuk mindful eating tanpa diet agar bisa sukses seperti beliau turun sampai hampir 20 kilogram. Nah, itu berapa lama? Nanti kita tanya ya caranya bagaimana juga. Teman-teman. Nah, saya kenalkan narasum kita, Ibu Lea. Ya, perkenalkan narasumber kita malam ini, Ibu Lea, gitu. Nah, lihat nih. Kita lihat narasumber kita ya. Ini dari before, ya. Lalu after. Ini hampir 20 kaki nih. Hampir 20 kaki ininya. Apa penurunan berat badannya. Nah, kiat suksesnya bagaimana? Nah, nanti kita dengarkan ya. Nah, beliau ini adalah psikolog, ya. S1 dan S2 di Ubaya. Kemudian sekarang menjadi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau mengajar psikoterapi dan tasawuf dan beliau sudah menulis buku ya. Ini buku pertama beliau, Stop Diet. Saatnya Mindful Eating dan Mindful Gratitude. Nah, menarik kan teman-teman? Ya, saya juga kepo gitu ya. Saya juga pengen tahu seperti apa gitu ya. Apa yang dijalani, apa yang dilakukan, apa yang dimakan. Caranya makan bagaimana sehingga bisa mindful dan tanpa diet bisa meregulasi dirinya untuk bisa menurunkan berat badan secara ideal begitu ya. Nah, saya undang sahabat saya, Mbak Lea, nama lengkapnya Herliana eh, Isna ini. Silakan Mbak Lea, Assalamualaikum waktu dan layar warahmatullahi. saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Itu malam. loh dikasih semangat dulu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Sofi waktunya. Ya, Eh, tadi sudah mulai saya dari mana singgung ini? gitu ya. Ini dari seluruh Indonesia loh yang ikut forum ini. Oh, oke oke. Jadi ini Ya. komunitas. Jadi ini bukan dari kegiatan saya satunya di yayasan, tapi ini forum komunitas belajar lintas profesi. Kalau di yayasan itu banyak konselor dan psikolog. Kalau di sini lintas profesi, ada guru, ada penerbit, ada pegiat literasi, ada mahasiswa, ada juga coach bisnis gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar apapun ya yang terkait dengan pengembangan diri, begitu, terkait dengan juga apa, sempat sih yang bau-bau terapi pernah dulu kita bikin forum belajar terapi, tapi kali ini kita mau tahu bagaimana caranya turun berat badan tanpa diet. Tanpa diet. Ini boleh share screen Bu Sofi Boleh, sayangnya. sudah bisa, silakan. Baik, teman-teman sekalian. Waduh, ini sependek pengetahuan dan pengalaman saya itu hanya berbagi saja gitu. Mohon maaf kalau yang lebih paham atau lebih ahli gitu ya. Nanti kita bisa sharing dan diskusi. Mindful eating, healing, eating, slimming dan blessing ya itu. Itu supaya ing aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini perjalanan diet saya. Jadi sebetulnya saya nih eh, apa namanya pelaku diet gitu ya. Mulai tahun sekitar 2022 itu saya ada masalah dengan berat badan lah. Pokoknya ada masalah berat badan itu sudah lama gitu ya. Dan mulai diet-dietan itu mulai tahun 2022
2002 kalau nggak salah. Pada saat itu saya masih unyu-unyu gitu ya, masih kuliah gitu pada saat itu. Di tahun itu kuliah di Ubaya pada saat itu saya gitu ya, di mana penampilan teman-teman yang lain itu sangat wah luar biasa gitu. Dan pada tahun itu factory outlet itu menjamur di mana-mana gitu, bahkan di Surabaya. Dan model bajunya itu yang lucu-lucu, mini-mini. Pada saat itu saya belum berhijab gitu. Jadi keinginan untuk ingin berpenampilan menarik, kemudian bergabung bersama teman-teman sosialipret gitu lah ya pada saat itu gitu ya. Itu akhirnya membuat saya kok kayaknya kalau badan badan besar ini kok nggak nyaman ya, pakai ini pakai itu kok kayaknya nggak nyaman, nggak pede dan segala macam pada saat itu. Kemudian akhirnya inginlah diet gitu ya, berganti-ganti diet, mulai yang makan kukusan lah, nggak makan garam, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan nasi, makan sehari sekali, makan apel aja, pil diet gitu, sampai juga ikut program pelangsingan di klinik klinik kecantikan gitu, yang harganya ya tahu sendiri yang mulai dibebet badannya, dioles-olesin gitu ya, di kayak di apa kayak setrika gitu ya, itu saya lakukan pada saat itu gitu. Tapi turunnya itu juga nggak maksimal, dan biasanya itu ketika udah turun gitu ada euforia, terus naiknya itu bahkan melebihi gitu berat badan yang sebelumnya ketika turun gitu ya. Jadi itu kayak bikin kesel gitu. Itu yang terjadi dan saya alami dalam jangka waktu yang lama. Lalu kemudian akhirnya ketika saya minum pil pelangsing pada saat itu, ini pengalaman yang sangat menarik. Pada saat itu saya sampai nggak ngantuk sama sekali gitu. Bahkan nggak tidur 2 hari itu nggak apa-apa. Dan ketika minum pil itu, yang terjadi dalam diri saya adalah saya kepingin beraktivitas gitu. Entah beberes rumah lah, entah ngapain, nggak ngantuk sama sekali gitu. Dan memang turunnya cepet banget. Bayangkan mungkin 2 hari itu mungkin bisa turun 3 kiloan gitu ya, atau 2,5 kilo gitu. Dan itu cepet banget turunnya. Tapi wajah saya itu kelihatan cekung gitu, bawah mata itu hitam dan shaking di badan. Itu yang saya rasakan, gemeteran saya. Bahkan kuliah itu untuk naik lantai ke berapa itu saya kayak orang jumbo kan, harus pelan-pelan gitu karena nggak bugar di tubuh saya. Hanya demi kepengen dapat eh, body gitu ya, tubuh yang gaya gitu pada saat itu ya, karena usianya usia masih remaja-remaja tengah, remaja akhir. Nah, kemudian ada berita yang disampaikan oleh sahabat saya pada saat itu, pil yang kamu minum itu ditarik dari peredaran gitu, karena pada saat itu beritanya gitu ya, di Cina itu menelan korban jiwa katanya begitu. Itu obat mungkin dari sana saya nggak ngerti ya, saya beli di toko obat sih. Ternyata ditarik dari peredaran. Wah, saya mikir, wah untung nih saya nggak mati gitu ya. Pada saat itu langsung saya hentikan. Tapi efeknya ketika saya berhenti obat itu nggak langsung hilang efeknya. Saya mikirnya gini, ini apa syakau atau apa. Tapi saya nggak ngerti karena saya kan nggak ngerti ya orang syakau itu kayak gimana. Tapi yang jelas tuh di badan tuh shaking banget gitu. Dan deg 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 gitu, dan gampang haus tapi nggak lapar sama sekali pada saat itu. Jadi efeknya setelah berhenti obat gitu ya, itu nggak langsung hilang efeknya di tubuh, tapi ada beberapa hari gitu ya baru bisa hilang shakingnya itu. Nah, itu pernah saya lakukan segila-gilanya pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu dan kesibukan gitu, mulai bekerja, beraktivitas yang lain, sampai dengan menikah, sampai dengan punya anak, akhirnya berat badan itu nggak terkontrol sama sekali. Sampai pada suatu ketika saya itu sudah lama gitu ya punya anak, dan anak saya sudah besar, dan saya ingin program bayi gitu, punya anak lagi, tapi kok nggak dapet dapet ya anak ini, kenapa gitu. Akhirnya mulailah saya program berbantu dengan menggunakan IVF ya, in vitro fertilization. Saya sampai 5 kali bayi tabung itu, teman-teman. Kemudian ketika periksa di dokter itu, saya pindah-pindah gitu ya, artinya ikut program di sini gitu. Setelah embrio transfer nggak berhasil, ada yang ngomong, oh di sana bagus, pindahlah lagi saya di sana. Saya pernah di National Hospital dipegang Dokter Ali, pernah gitu ya, Dokter Amang pernah, saya di Verina pernah gitu ya, di Prof Bus saya pernah gitu ya. Jadi saya itu shopping untuk IVF pada saat itu. Nah, kemudian eh, saya sakit nih di kaki.
sampai disuntik painkiller. Jadi diagnosanya adalah plantar fasciitis pada saat itu. Jadi ketika saya itu habis duduk di lantai, saya harus bangun, misalnya arisan ya PKK di tempat saya itu kan duduk di lantai gitu ya, atau pengajian. Itu ketika bangun tuh saya kesulitan sekali dan harus nyari tumpuan gitu. Dan nggak bisa langsung napak kakinya, kok sakit banget di kaki ini kayak ada sesuatu paku atau apa yang menancap gitu ya, kok nggak enak sekali, harus tertati-tati jalannya gitu, dan itu berlangsung lumayan lama itu sampai akhirnya saya putuskan untuk datang ke ortopedi gitu ya, di rumah sakit ortopedi saya di sana, kemudian hasil fotonya saya tunjukkan, ternyata diagnosanya adalah plantar fasciitis, dan itu kalau mau harus disuntik painkiller. Kenapa? Karena sakit banget, dan disuntiknya itu di tengah-tengah tulang ya, itu katanya biasanya yang suntik-suntik kayak gitu adalah atlet-atlet gitu lah, sedangkan saya bukan atlet. Nah, itu sakit sekali, saya nggak kuat itu ya. Jadi ada beberapa terapi yang saya lakukan di sana, gitu ya. Ada yang shockwave yang dicetak, cetak, cetak, cetak itu di sana. Dan sampai yang level tinggi itu adalah disuntik painkiller karena saya nggak kuat sama sekali pada saat itu. Akhirnya disuntik. Gitu. Dan harus rutin suntik seperti itu. Kok rasanya nggak nyaman banget. Ketika saya tanya, dokter kenapa saya kok begini? Banyak yang lebih gemuk daripada saya. Selalu begitu ya, ngelesnya ya. Banyak yang lebih gemuk daripada saya itu nggak apa-apa tuh kakinya gitu. Nah, kemudian dokter mengatakan Anda ini kebetulan kakinya model kaki bebek gitu ya, flat flat foot gitu ya kaki saya itu gitu. Jadi kaki begini itu nggak boleh gemuk badannya. Ternyata itu. Kenapa? Karena kalau gemuk dia tumpuannya nggak kuat sakit. Nah, akhirnya kena mungkin ya kena saraf atau apa saya nggak ngerti di kaki. Gitu. Oke, dapat. Kemudian akhirnya lagi nih yang di program bayi tabung itu gitu ya. Pada saat itu disampaikan begini. Bagus sekali dokternya enak menyampaikannya ke saya. Eh, Coba coba deh kita refleksi gitu ya. Kenapa sih kok berkali-kali itu Anda mengalami yang seperti ini? Ini analisa saya, beliau mengatakan begini. Analisa saya begini. Usia sel Anda ini setara dengan usia selnya lansia gitu. Jadi saya dibilang begitu. Jadi kenapa kok susah banget ketika kita sudah drill pakai suntikan gitu ya untuk penyubur gitu kan, kalau kita program IVF itu hari ini saya disuntik berapa ampul, besok pagi saya diambil darah lagi untuk dicek sudah ada perkembangan nggak sel telur saya ini, sudah tambah banyak nggak, sudah tambah besar nggak, apa namanya, diameternya gitu. Kalau misalnya nggak tambah banyak sel telurnya, terus nggak matang-matang, nggak besar-besar, itu akan ditambah lagi ampulnya. Dan itu di badan rasanya sakit semua, nggak enak. Dan saya 5 kali melakukan itu. Yang sampai embrio transfer saya 5 kali. Tapi yang nggak sampai embrio transfer itu ada mungkin saya 4 kali itu. Nggak sampai embrio transfer itu artinya dilakukan ovum pick up, diambil sel telur saya, ditemukan dengan sel sperma suami saya, kemudian di time lapse di alat ya mungkin diamati, itu tidak terjadi yang namanya blastosil gitu gitu ya, mitosis mitosis atau apalah saya nggak ngerti itu istilahnya, itu tidak terjadi pembelahan sempurna. Akhirnya dokter mengatakan udah ini udah nggak bisa dilanjutin, percuma eman-eman ini mau ditanam juga kemungkinan besarnya dia akan nempel di rahim itu sedikit kecil, ataupun kalau enggak dia akan bahaya, hasilnya nggak bagus ini bayinya gitu. Oke, berarti nggak jadi lanjut. Itu ada mungkin 4 kalinya seperti itu. Nah, kenapa kok kualitas sel telurnya nggak bagus dan nggak banyak gitu? Pabriknya hampir tutup, kata dokter bilang begitu pada saat itu gitu ya. Karena usia sel Anda ini setara dengan usia selnya lansia gitu. Padahal usia saya pada saat itu mungkin belum sampai 40 lah ya ketika saya terakhir ikut bayi tabung itu. Nah, itu disampaikan begitu. Wah, kaget ya saya ya, merasa kayak wah, oh gitu ya ternyata. Kenapa bisa begitu, dokter? Iya, karena bisa jadi karena berat badan gitu ya, tidak bugar gitu ya, tidak sehat atau apa nggak ngerti, sehingga ditangkapnya oleh selnya Anda ini berusia sudah lanjut, dan produksi sel telur itu akan siap dihentikan. Kenapa? Karena sel Anda mengira Anda sudah berusia persiapan untuk menopause gitu ceritanya. Lah kenapa bisa gitu dok? Nah bisa karena berat badan, bisa karena asupan makanan, bisa karena pola tidur. Banyak hal kata dokter. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu. Pada saat itu saya protesnya begini dok. Mohon maaf ya dok ya. Saya punya teman yang gemuknya itu 3 kali lipat daripada saya. Itu anaknya banyak gitu ya. Itu itu yang ngelesnya kita gitu ya. Ada juga orang yang ini itu anaknya beranak pinak banyak, gak ada masalah gitu. Kemudian dokter mengatakan begini, orang itu memiliki jendela toleransi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak bisa kita mengukur diri kita itu disamakan dengan orang lain gitu. Nah dari situ memang akhirnya itu menjadi perenungan diri walaupun ngeyel-ngeyel gitu ya sebelumnya. Akhirnya saya merenung bahwa
ya benar juga gitu ya. Itu mungkin yang terjadi pada diri saya. Sebetulnya hal itu yang akhirnya membuat saya ini melakukan refleksi gitu ya. Dan pada saat itu eh, pandemi kalau nggak salah ya Bu Sofia, pada saat itu mungkin pandemi itu tahun sekitar tahun berapa saya lupa. Nah itu terakhir kali saya embrio transfer ya, yang pada saat itu kembar gitu di rahim saya. Tapi pun itu nggak bertahan lama, hanya berapa bulan gitu ya. Kemudian dia harus luruh lagi, dan pada saat itu mungkin titik titik balik saya gitu ya. Saya nangis nangis gitu, saya pokoknya saya nangis gulung-gulung lah pada saat itu gitu ya. Saya sholat, terus saya sama suami itu berdua itu ya ngobrol gitu ya, saling maaf-maafan. Kemudian saya mengatakan bahwa aku sudah nggak kuat badanku ini untuk disuntik lagi, untuk dioperasi lagi. Karena kalau ovum pick up itu kita dioperasi ya, gitu, dioperasi, diambil sel telurnya, dipetik, kemudian dimasukkan lagi nanti embrionya itu. Saya sudah nggak sanggup badan saya dan segala macam. Dan duitnya juga udah nggak sanggup gitu ya. Karena mungkin satu kali proses itu mungkin ada kayak sekitar seratusan gitu ya. Mungkin bisa kurang, bisa lebih, tapi range-nya adalah segitu. Akhirnya gitu ya sudah, kita serahkan sama Allah, kalau memang kita dikasih lagi berarti itu rezeki dari Allah. Udah gitu, pada saat itu udah nggak mikir apa-apa yang lain gitu ya. Nah pada saat itu pandemi, kemudian banyak berita ya di WA gitu kan, mungkin hampir setiap hari berita duga gitu kan ya. Nah itu memang membuat saya kok kayak gini, takut banget gitu rasanya ya, ya takut mati gitu. Nah kemudian dan ternyata gitu ya, banyak analisa kan pada saat itu ternyata kegemukan itu menjadi salah satu faktor gitu ya, karena mempengaruhi mungkin sesak nafas dan segala macam, dan itu berpotensi pada saat pandemi. Nah itu semakin membuat titik balik saya akhirnya melakukan perenungan, apa namanya, ngobrol nih sama diri saya sendiri. Kamu ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Nanti journey-nya kita lanjutkan lagi. Nah ini ini adalah klien saya mau sharing aja. Ini ada klien yang saya dampingi gitu ya, dari 90 kilo gitu ya, kemudian turun jadi 97, berarti kurang lebih 33 kilo dia turun gitu ya. Nah, saya menggunakan mindful eating, mindful gratitude ini awalnya saya mulai dulu dengan self compassion healing ya. Jadi klien itu nanti kita ajak untuk berdamai dengan dirinya gitu. Memaafkan dirinya sendiri dulu, manakala masih ada luka batin atau sakit hati atau kesel atau marah sama siapapun itu gitu ya. Kemudian melakukan pemaafan, kalau dia mampu melakukan pemaafan kepada orang, kepada situasi, dia masih memberikan luka pada dirinya pada hari ini. Tapi kalaupun klien masih belum bisa memberikan maaf gitu ya, tidak kita paksakan, tetapi dia memberikan maaf untuk dirinya sendiri dulu, bahwa dia belum mampu memaafkan orang itu atau situasi itu. Jadi ini adalah klien yang saya dampingi. Ada lagi dua klien yang lain, tapi malu ya, jadi saya nggak kerso untuk ditampilkan, jadi saya nggak tampilkan gitu ya, karena confidentiality mungkin ya. Ini yang saya dampingi, ini luar biasa sekali. Nah, nanti kita sharingnya lanjut lagi. Nah, ini saya mau sounds familiar nggak sih kalau kita dengar kata-kata nggak apa gemuk asal bahagia. Ah, nggak apa-apa gemuk asalkan sehat. Nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita sering dengar itu, mungkin bukan kita, orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita itu. Nah, saya pun demikian. Dulu tuh mah kayak begitu. Oh, nggak apa-apa gemuk, mah tetap pede aja kan, tetap cantik aja gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu kan defensif gitu ya. Ada juga kadang-kadang temen yang ngomong, ah nggak apa-apa gemuk, nggak apa-apa gemuk, aku happy, aku bahagia, aku sehat. Tapi giliran foto nih, dia pasti nyempil-nyempil kan, nyembunyiin badannya biar kelihatan separuh gitu. Nah kenapa sih kalau emang dia merasa nggak apa-apa gitu, kenapa foto dia nggak mau yang paling depan sendiri gitu? Kenapa dia harus ngumpet-ngumpetin dirinya gitu? Dia ada sesuatu kan sebetulnya, mungkin dia sendiri ada ngerasa nggak nyaman gitu sebetulnya, tapi dia nggak mau notice itu, atau dia nggak mau mengakui itu gitu kan. Jadi kalau dikatakan nggak apa-apa gemuk asalkan sehat, yuk kita lihat lagi deh ini ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegemukan gitu ya, bahkan obesitas itu level yang lebih tinggi daripada kegemukan, adalah permasalahan kesehatan yang sangat serius, berpotensi menyebabkan angka kematian dini, penyakit degeneratif, dan berbagai penyakit-penyakit yang lainnya. Itu dari berbagai sumber yang terpercaya. Lalu kemudian individu dengan obesitas atau dengan kegemukan itu ternyata mengalami beban psikososial juga, gitu ya. Kenapa? Karena suasana hatinya mungkin nggak enak, mudah berubah, citra diri, harga diri, dan kualitas hidupnya. Jadi mempengaruhi hal itu juga. Kemudian kegemukan menyebabkan kesehatan mental yang buruk seperti depresi dan tekanan psikologis yang lain. Ini dari beberapa sumber yang saya kutip dari artikel-artikel ilmiah. Jadi kalau nggak apa-apa gemuk asalkan sehat gitu ya, itu sebetulnya
dari mana gitu. Bukan berarti bahwa gemuk itu nggak boleh-boleh. Tetapi ketika sudah mulai ada alarm yang berbunyi gitu ya, harusnya kita itu cepat-cepat notice gitu. Kadang kita ngomong bahwa gemuk itu nggak apa-apa, makan apapun boleh gitu. Aku kan mencintai diriku sendiri. Wait, tunggu dulu gitu. Kalau kita ini memang benar-benar mencintai diri kita sendiri, kenapa sih kita tidak menyadari sekali bahwa diri kita ini teramat sangat berharga gitu. Tuhan menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dengan semua organ yang lengkap dan berfungsi dan luar biasa, yang harusnya itu adalah kita rawat sebagai bentuk rasa syukur kita gitu ya, menjaga apa yang diberikan kepada kita gitu. Lalu kita mengatakan bahwa nggak apa-apa, mah makan-makan aja, yang penting happy, mah mau gemuk mau apa nggak apa. Nah itu kita harus kembali lagi menanyakan kepada diri kita, itu hakikatnya benar nggak sih sebetulnya ya seperti itu. Apakah nggak boleh sih makan enak? Boleh, makan enak itu boleh. Tapi kita harus tahu diri dan sadar diri gitu ya. Berapa banyak sih yang kita makan dan apakah itu setiap hari gitu ya, atau ada hari-hari tertentu saja sebagai reward pada diri kita. Nah, kembali lagi kita harus bertanya dan berdialog, masuk ke dalam diri kita. Dengerin deh yang di dalam nih ngomong apa, atau alarm-alarm yang ada di tubuh kita. Nah, bagaimana hubungan antara perilaku makan dan kontrol diri itu sendiri? Nah, hubungan perilaku makan dan kontrol diri. Kontrol diri memiliki peran yang penting dalam mengelola perilaku makan karena mengendalikan dorongan impuls kita, gitu ya. Dorongan kita untuk makan dan dorongan kita untuk mengambil keputusan dalam menentukan jenis makanan apa yang mau kita makan, seberapa banyak gitu, apa jenisnya, berapa jumlahnya. Perilaku makan pada individu yang memiliki kontrol diri akan menunjukkan adanya kemampuan Lunas mengelola, animo, lunas dorongan perilaku animo. makan untuk tujuan yang positif untuk kesejahteraan dirinya. Karena yang namanya kontrol diri itu adalah arahnya selalu untuk kesejahteraan dirinya dan untuk hal-hal yang positif untuk kontrol diri. Nah, kontrol diri dan perilaku makan itu meliputi mampu menahan diri dari dorongan makan yang berlebihan, mampu mengenali sinyal, ya alarm laparnya tuh dia tahu ini saatnya aku makan, ini saatnya aku nggak apa. Nah, pada saat itu saya konsultasi ke Dokter Hidayat ya. Dokter Hidayat itu ahli gizi gizi medis klinik ya atau apa gitu ya. Itu memang mengatakan kalau kamu nggak yakin nih ini Anda nih lapar palsu atau lapar beneran, minum dulu air putih tuh. And then jeda, kasih jeda dulu. Ya, kalau misalnya setelah minum air putih itu kemudian sinyal itu nggak ada, berarti itu lapar palsu, nggak usah makan dulu. Gitu kurang lebih pada saat itu. Jadi untuk tahu ini lapar beneran apa enggak, coba kasih air mineral dulu. Jangan jus ya, air mineral. Udah jus ada gulanya, ada susunya, wah luar biasa itu ya. Kemudian mampu mengatur pola makan yang sehat, porsi makannya cukup, waktu makan teratur, jenis makanan sehat. Nah, di dalam mindful eating itu kita eh, momen makan, waktu makan itu adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan gitu. Sehingga kayak kita mau ketemu sama orang yang kita cintai gitu ya, kita pasti prepare banget gitu ya, ditunggu-tunggu waktunya dan memang harus teratur makannya. Nggak boleh makan yang karena makan dengan kesadaran kan, mindful itu artinya makan yang direncanakan sedemikian rupa, termasuk waktunya, jenisnya dan jumlahnya dan cara makannya. Bu Sofi sebenarnya kalau teman-teman ini bisa menyediakan makanan gitu aja, apapun itu, boleh buah kayak atau apa, kita bisa loh nanti latihan makan bareng gitu. Teman-teman akan menemukan sensasi yang mungkin sama ini nggak, biasanya aku tuh makan ini cuman gini aja rasanya, ternyata ketika mindful eating, nah gitu ada cita rasa yang berbeda. Ternyata begitu. Nah, kalau misalnya memungkinkan gitu, boleh teman-teman ambil apa gitu ya, makanan apalah gitu. Kalau bisa sih makanan yang sehat ya gitu ya, supaya prakteknya itu bisa Hmm, langsung. maksudnya malam ini. Iya, buah Oke, kah? Misalnya ada yang oke. punya Buah pisang mungkin gitu, apa? atau apel gitu ya. Ada mame gitu ya. Yang kecil apa yang gede? Kecil-kecil Oh, aja. kurma boleh. Kurma boleh. Pada saat Pokoknya itu nggak nasi satu piring kan? jangan. Ya, ya, benar-benar boleh kurma gitu, boleh kismis, boleh pisang, boleh ini. Tapi ya jangan seblak gitu, ya, jangan batagor, wah itu terlalu berat gitu ya, dan lama nanti kita. Baik gitu ya, Jangan kita lanjut dulu ya. mixue satu gelas gitu ya. Nah ini, berbagai riset mengatakan bahwa rendahnya kontrol diri berkontribusi terhadap perilaku makan yang buruk atau eating disorder ya. Sedangkan kontrol diri yang baik berkontribusi terhadap perilaku makan yang teratur dan sehat, ya. Dan ini juga ada lagi tingkat pengendalian diri yang tinggi. Nah, itu.
Tingkat pengendalian yang diri yang tinggi dapat mengurangi frekuensi makan berlebihan, ngemil, dan segala macamnya itu. Dan remaja yang memiliki pengendalian diri lebih tinggi cenderung tidak mengalami depresi ataupun gangguan makan. Nah, kontrol diri yang rendah mengaruhi berat badan yang tidak sehat dan ketidaksejahteraan. Ya. Nah, jadi apa nih kesimpulannya? Apa sih pengaruh kontrol diri pada perilaku makan? Jadi pengaruh positifnya adalah gitu ya. Kalau kontrol dirinya bagus, kurang lebihnya begitu ya. Kontrol dirinya bagus, maka perilaku makannya positif. Bagaimana tuh hubungannya? Dia akan cenderung memilih makanan yang sehat, mengatur porsi makannya gitu dan mengelola dorongan makan serta memiliki kesadaran ketika dia memilih makanan itu, memutuskan untuk makan dan ketika dia melakukan proses makan. Nah, lalu kemudian kontrol diri yang negatif, apa hubungannya terhadap perilaku makan? Yaitu cenderung makan-makan sembarangan, nggak sehat, makan berlebihan, mengalami gangguan makan, dan makan dijadikan sebagai mekanisme coping, gitu ya. Coping terhadap apa? Coping mungkin terhadap stres, coping terhadap rasa lelah, coping terhadap rasa kesepian, gitu ya. Ini ada beberapa ininya, ada beberapa risetnya. Nah, emotional eating dan kegemukan. Jadi, emotional eating ini apa sih? Gitu. Perilaku makan berlebihan sebagai respon terhadap pengaruh emosi baik positif maupun negatif. Karena sebetulnya kita tuh nggak boleh ya ngotak-ngotakin emosi negatif, emosi positif itu nggak boleh karena setiap emosi pada dasarnya adalah netral gitu. Tetapi pada penelitiannya ternyata menunjukkan emosi yang negatif ya, anggapannya negatif itu lebih cenderung berpengaruh terhadap perilaku makan yang berlebihan. Dan emotional eating lebih banyak ditimbulkan emosi negatif seperti stres, cemas, sepi, sedih. Dan makan dianggap sebagai mekanisme coping yang tadi saya bilang gitu ya, untuk merespon emosi negatif dibandingkan makan itu digunakan berdasarkan sinyal fisiologis lapar. Jadi nggak karena lapar dia makan gitu ya. Nah, saat emosi negatif, individu cenderung memilih jenis makanan tertentu, salah satunya adalah makanan yang manis dan berlemak dan makan dijadikan mekanisme coping terhadap stres. Nah, ini beberapa penelitiannya gitu. Jadi apa hubungannya nih emotional eating sama kegemukan? Jadi kondisi yang menyebabkan stres dan menimbulkan emosi negatif, kecemasan, kesedihan, kesepian, kebosanan, merasa diri tidak berharga, merasa ditinggalkan, merasa tidak divalidasi gitu ya menyebabkan kecenderungan makan berlebihan yang dianggap sebagai mekanisme coping. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, tentu akan berpotensi menjadi kegemukan karena kelebihan nutrisi ya, asupan yang masuk nggak sesuai dengan apa namanya aktivitas yang dia lakukan. Nah, ini ternyata ada akar emosi dari penyebab kegemukan itu sendiri. Nah, secara psikologis, berbagai situasi yang menimbulkan tekanan, ya, itu memicu peningkatan produksi hormon kortisol atau hormon stres. Sehingga karena tubuh kita ini kan mekanisme mind, body, and soul, gitu ya, semuanya adalah one system yang selalu membutuhkan kesetimbangan atau balancing gitu. Ketika terjadi sesuatu yang nggak nyaman gitu, itu tubuh tuh pasti akan berusaha gitu ya untuk menyeimbangkannya sehingga kembali merasa nyaman atau setimbang lagi. Nah, ini karena produksi hormon kortisol itu meningkat, ya, maka tubuh berusaha menyeimbangkannya, membutuhkan rasa nyaman untuk pengalihan dari hormon stres itu tadi. Gitu. Yang paling gampang mekanismenya adalah dilakukan melalui apa? Melalui makan. Ternyata begitu penelitiannya. Nah, selain itu, adanya pola asuh dan budaya itu membentuk pembiasaan perilaku makan tertentu. Jadi begini, eh, gemuk karena keturunan gitu. Sebetulnya bukan gemuk karena keturunannya, tapi gemuk karena keturunannya itu menunjukkan habit gitu atau budaya makan yang seperti itu modelnya sehingga itu diadaptasi oleh anak-anaknya gitu ya. Dan ketika itu sudah membentuk pola kebiasaan atau habit gitu pasti dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya masuk ke belief systemnya itu bahwa makan yang benar tuh kayak begitu banyak segala macam nah, itu jadi itunya sebetulnya yang diadaptasi jadi yang diturunkannya itu adalah itu ya. Nah, ini berbagai akar penyebab dari kegemukan dari berbagai sumber jurnal gitu ya. Stres, kecemasan, depresi, kesepian atau keterasingan sosial, merasa tidak berharga, ada pengalaman-pengalaman traumatik, pola asuh, budaya dan genetik. Ini adalah akar penyebab kegemukan.
Nah, strategi mengatasi emotional eating ada macam-macam sebenarnya gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi yang lain dari berbagai sumber yang lain juga. Ini yang saya ambil, ada self compassion, kemudian mindful eating, manajemen stres gitu ya, mengubah pola pikir dan perilaku, dan ada dukungan psikososial. Ini adalah strategi-strategi yang bisa digunakan untuk membantu orang-orang dengan emotional eating, gitu. Nah, yang saya gunakan di dalam praktek saya ketika mendampingi klien, sebenarnya banyak ya, kita itu tidak bisa menyamakan bentuk terapi atau teknik terapi ke semua orang gitu, tidak. Karena setiap klien itu adalah unik kalau menurut saya, dan di ramunya gitu ya, tata laksana prosedur terapi itu di ramunya itu pasti akan khas antara satu klien dengan klien yang lain, berbeda. Bahkan mantranya, kalau saya bilang gitu ya, mantranya ketika saya memandu mereka untuk masuk ke relaksasi gitu ya, untuk masuk ke self compassion healing, kemudian mulai latihan makan, mindful eating, itu pun mantranya yang digunakan itu berbeda. Tidak bisa totally semuanya sama, nggak bisa. Harus khas sesuai dengan karakteristik lain itu masing-masing. Nah, ini sampai sini gimana nih Bu Sofi? Mau sharing ngobrol dulu atau gimana Bu Sofi? Boleh, boleh. Kita stop dulu. Terserah narasumber pokoknya. Ya, nggak apa-apa, mau Oke, ngobrol dulu. navigatornya narasumber. Ya, baik. Ditutup dulu boleh ya. Ya, oke. Nah, itu tadi pengantar ya, teman-teman. Sebentar, bentar. Mengangkat. Nanti Kakinya ada anakku kelihatan. yang harus Kakinya anakku saya. kelihatan di kamar soalnya. Sebentar, saya harus geser. Baik. Teman-teman menarik ya. Tadi sudah disampaikan eh, perjalanan beliau sehingga punya satu goal, punya satu target harus mengatasi berat badan begitu. Nah, ini perjalanan panjang dan sangat inspiratif ya, boleh ya kita salut ya. Dan eh, kita doakan yang terbaik ya, boleh ya, dari apa kondisi yang dialami. Dan teman-teman dapat manfaat nih. Akhirnya jadi tahu ternyata mindset bahwa gemuk nggak apa-apa gitu ya. Gemuk asal bahagia, gemuk itu tetap sehat. Gemuk, wah itu kayaknya nggak bener gitu, nggak beres gitu ya. Nah, teman-teman silakan ditanggapi dulu sampai di sini gitu ya kan. Teman-teman sudah dapat bahan nih. Ternyata dari mindset keliru. Ternyata kalau gemuk bikin masalah nih untuk punya anak gitu ya. Lalu ketiga masalah di kaki gitu kan. Lalu keempat masalah duduk nggak bisa duduk bawah gitu ya. Terus sebabnya juga banyak. Salah satunya adalah akar emosi. Nah, teman-teman yang di sini concern pada psikoterapi atau pada apa konseling atau psikologi tahu ya bahwa mind body and soul itu bisa terintegrasi. Jadi problem pikiran yang menimbulkan stres itu emosinya jadi negatif sehingga keluar hormon kortisol. Nah, ini yang hormon kortisol ini yang akhirnya memicu perilaku makan. Begitu ya tadi boleh ya? Betul, betul. Iya, hormon kortisol itu bagus, tapi untuk situasi misalkan mau bertanding Ya, olahraga, betul. mau ujian itu kortisol, mau nikah gitu kan, wah mau nikah itu stres luar biasa itu, tapi stres yang bagus gitu. Tapi kortisol juga bisa punya dampak buruk. Nah, itu eh, catatan dari saya. Silakan teman-teman menanggapi. Ini sahabat saya, Mbak Candayani. Ini orang Makassar ini, Mbak Candayani konselor. Ikut pelatihannya Wow. Kang Asep Family Therapy ya kalau nggak salah ya, eh, di Surabaya. Mbak Candayani ada Hmm. tanggapan? Ada kisah sukses juga? Ya, sebenarnya saya juga dulu pernah beratnya sampai 68 ya, Bun. Mm-mm. Eh, Sekarang udah lumayan agak turun. Dan memang yang di ini kan sharingkan tadi Bunda Lea itu ya memang benar ya. Kalau saya sendiri itu lebih banyak ketika ini ya apa habis melahirkan malah itu kan kondisi ininya ya psikologis apa jadi copingnya itu malah kemakan dengan alasan untuk menyusui. Tapi memang kalau udah over ya pengaruh juga sih ke kesehatan begitu. Saya memang gampang sesak begitu. Jadi Oh, ketika kayak Bunda share ini ya, saya tertarik untuk menjaganya juga karena apa menjaga kesadaran itu nggak mudah, tapi
di sisi lain itu ya, eh, dengan tadi akar apa itu tadi yang menarik dari Bunda Lea tentang self compassion healing itu ya, bagaimana self love itu juga kalau kita tarik-tarik jadi akar masalahnya juga yang sangat penting untuk ini apa menjadikan solusi. Makasih banyak Bunda Lea, sangat inspirasi. Sama. Nanti kita latihan mindful eating ya. Oh iya siap Mbak, udah disiapin tadi karena saya memang sebenarnya di sini sudah jam 9 sih nggak makan, tapi kalau ke rumah masih boleh lah untuk nyemil. Iya, 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 iya. Udah malam soalnya kita ya. Oke. Baik, ini ada Mbak Yuma, ini juga apa pembelajar ini. Punya banyak apa teknik konseling. Mbak Yuma ini yang Jember ya, kalau nggak salah ya. Silakan ditanggapi. Iya, betul Bu. Mm-mm. Menarik nggak ini? Menarik sekali Dari UIN, banget. oh praktisi di Jember ya, praktisi bukan Saya dosen praktek ya. Yang di mana? Jember. Yang mana? Boleh dong ada ininya apa profilnya Mbak Yuma tampilkan Mm-mm. Wajahnya, biar open cam. kenal. Eh, Iya, selama ini eh, Mbak Lea, saya sebetulnya sedang berjuang begitu ya. Berjuang dengan apa ya, ada memang kondisi kondisi sakit yang itu istilahnya itu mesti diet. Hmm. Dan dietnya itu eh, kalau mungkin pernah mendengar diet eliminasi begitu ya, karena berhubungan dengan usus gitu ya, dengan usus saya begitu. Cuman jadi dalam diet itu eh, tidak boleh sama sekali makan tepung terigu, gula pasir, Oh. dan satu lagi apa, susu. Karena Hmm. memang saya intoleran, bukan alergi ya, intoleran dengan susu sapi, baik susu sapi maupun susu kambing. Nah, Hmm. eh, kan saya juga mengikuti grup-grup apa ya, grup-grup yang mendukung gitu, seperti ada grup GERD, tapi saya bukan GERD. Ada grup pejuang sehat di bidang apa lagi ya, sempat autoimun sempat, tapi saya nggak lanjut ikut grup itu. Nah, di situ eh, sampai kemudian saya juga menemukan teman-teman dari Medan, dari banyak ya banyak daerah dari Indonesia yang itu kadang menelpon saya berjam-jam untuk menasehati saya agar benar-benar pantang tepung terigu begitu, Mbak Lea. Dan ya qadarullah apa ya? Saya nggak bisa 100% begitu untuk benar-benar mengkat tepung terigu. Susah, susah, susah banget bagi saya untuk mengkat tepung terigu itu. Apalagi kalau sudah ada di hadapan. Contohnya Jadi apa? Pisang goreng, OTOT. Contohnya apa? Pisang goreng, OTOT, apa Bala, roti? kayak misalnya bala, dulu, bala. kayak Apa misalnya tuh? kalau yang digoreng-goreng di luar itu nggak, saya sudah Enggak ya. nggak Nah. pernah beli, nggak pernah beli. Maksud saya kan di rumah saya menyediakan untuk anak-anak saya gitu ya. Jadi cemilan-cemilan untuk anak saya itu apa menarik hati gitu ya. Oh. Terigunya dari camilan snack gitu ya. Ya, kalau dari segi apa komposisi isi piring, insya Allah saya sudah sesuai dengan konsepnya Kemenkes ya. Oh. Sepertiga karbohidrat, kemudian setengah setengah piring itu sayuran dan sepertiga lagi protein hewani begitu. Dan saya juga udah mulai meninggalkan nasi putih berganti ke sumber karbohidrat yang lain begitu. Cuman itu tadi saya belum terlalu bisa untuk mengontrol rasa ingin nyemil begitu. Nah, ini Mbak Lea pasti punya jurus ini. Biar punya kendali diri gitu. Nggak apa, Iya, nggak tergoda terkait nyemil. makan. Nah, Karena gimana gitu. memang di keluarga saya dari kecil itu dibiasakan
Saya ingat banget hampir setiap hari itu bapak saya kalau pulang malam kira-kira jam 8 malam itu selalu membawa oleh-oleh begitu Bu. Entah itu Oke, pisang oke, goreng, oke, paham. Ya, itu seperti ayah saya dulu waktu saya kecil. entah itu pisang goreng ataukah apa gitu. Dan itu dan saya berenam dan itu kita makan bareng-bareng gitu ya. Mm, mm, mm. Jadi sebelum tidur itu perut itu selalu kenyang begitu ya, kayak merasa aman begitu kalau kalau udah kenyang seperti itu. Padahal itu nggak baik begitu ya. Itu mungkin. Nah, gimana itu Mbak Lea? Ya, keren sekali nih Mbak Yuma sampai ikut ikut banyak grup. Saking apanya ini ya. Iya. Jadi kita benerin dulu nih mindsetnya kita gitu ya. Big why-nya kita nih diet nih buat apa gitu ya. eh as long as gitu ya. Dietnya itu bukan karena diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kok klien datang ke sini gitu, dietnya mau buat apa? Supaya saya kurus. Kalau saya kurus langsing gitu ya. Lihat aja tuh orang yang orang gitu ya. Jadi itu pasti Dendam, saya minta heeh. Kalau dendam beresin nggak dulu. berhasil. Beresin dulu. Itu nggak boleh. Jadi dietlah gitu ya. Mulailah gitu diet atau mulailah mindful eating karena Anda menyadari bahwa diri Anda itu teramat sangat berharga. Anda dicintai dan Anda layak. Kalau Anda merasa tidak ada satu orang pun yang mencintai di dunia ini, satu-satunya orang yang harus mencintai diri Anda adalah diri Anda sendiri. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi ketika memulai proses itu journey-nya gitu ya, karena datang ke sini kan pasti konsul dulu kan kita gali dulu apa masalahnya, problemnya apa, gemuknya sejak kapan, precipitating event-nya apa nih kira-kira pemicunya gitu, bagaimana dia melawan makanan selama ini apa yang udah dilakukan dia. Ketika sudah ketemu akar-akarnya, lalu misalnya dia kepengen kurusnya karena supaya suami saya nih nanti tambah ini, kalau selingkuh lagi tambah cinta sama saya, nah itu lebih baik diberesin dulu, dibenerin dulu gitu ya. Kenapa? Karena nanti begini, jangan-jangan ketika dia sudah kurus, ekspektasinya itu nggak terwujud gitu. Jangan-jangan malah suami aku kamu jelek banget, kempong banget sih tambah kelihatan tuan. Itu malah bikin sakit hati lagi. Akhirnya apa? Akhirnya habitnya akan berubah. Jadi karena dia meletakkan harapan itu atau tujuan itu karena orang lain gitu, apresiasi dari orang lain. Itu bukan yang utama. Jadi yang penting adalah diri kita sendiri karena ini badan-badan kita sendiri, kita yang bawa gitu ya. Dan kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Ini nanti klien-klien kita kalau teman-teman di sini mau mendampingi yang konselor, yang psikolog atau yang apa terapis dan segala macam mau mendampingi itu, make sure bahwa big why-nya adalah karena Anda menyadari diri Anda teramat sangat berharga gitu. Karena aku nih udah dikasih badan luar biasa gitu ya. Jadi di eman-eman. Jadi harus itu tujuannya untuk dirinya sendiri. Karena kepingin sehat nih misalnya. Karena saya tuh kepingin sehat Bu Lea, supaya saya panjang umur Bu Lea. Karena kalau saya panjang umur Bu Lea, saya bisa lebih banyak. Nah, gitu. Lebih banyak sedekahnya. Kemudian saya bisa apa mendampingi anak-anak saya bertumbuh lebih baik. Saya bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik. Nah, itu oke. Selama dia menemukan itu bagus. Oke, baru kita gas. Lanjut, mulai kita jadwalkan sesi dan tata laksana rencananya seperti apa. Udah Mei, sikat gigi, stop Diberesin eating. dulu, Raku-raku ke diberesin tikus. dulu Udah. sampai benar-benar apa mindsetnya itu lurus gitu ya katakanlah sampai benar dulu deh dia tujuannya apa. Nah, biasanya klien tuh nangis-nangis di sini ya. Ya memang kita adalah tempatnya orang nangis gitu. Nangis-nangis dulu. Udah dilepasin dulu semuanya, sampah-sampahnya diberesin dulu semuanya. Ketika sudah lapang gitu. Ya. Kita ini kalau sudah lapang, wadahnya itu ada, diisi apapun itu ada tempatnya. Tapi kalau kita ini penuh, sesak, mau diisi apapun itu mungkin masuk keluar lagi nggak bisa. Nah, saya selalu sampaikan nih kepada klien saya atau teman-teman gitu. Kita ini bisa memberikan sesuatu yang kita ini sudah fulfill di dalam diri kita. Jadi kita ini bisa memberikan banyak cinta kepada orang lain. Ketika cinta itu sudah banyak di dalam diri kita dan untuk diri kita sendiri itu yang pertama. Jadi contoh filosofinya gini, saya selalu bilang gini nih, kalau Anda nih punya duit 50.000 nih atau 100.000. Kemudian saya bilang gini, Mbak, aku pinjem dong, aku utang dong, atau aku minta deh 50.000 aja gitu ya. Anda 100.000 uangnya saya minta atau pinjem 50.000. Kemungkinan dikasihnya ada, gitu. Tapi mungkin sambil gerundel.
Lea ini gimana sih gitu kan. Tapi kalau Anda punya 1 miliar, benar saya bilang, boleh dong saya pinjam 50.000 atau utang. Oh, udah nggak usah utang, tak kasih 200.000. Nah itu mungkin akan banyak begitu. Kenapa? Karena sudah banyak di dalam dirinya, sudah berlebih katakanlah begitu. Sehingga dia mau bagikan itu menjadi hal yang mudah. Makanya kalau ada konsep mengatakan bahwa kasih cinta dulu banyak ke orang lain gitu. Diri kita dulu yang pertama, kita fulfill dulu diri kita, baru kita bisa bagikan itu kepada orang lain. Bisa nggak boleh dengan mencintai orang lain dulu? Bisa, tapi itu effortnya luar biasa dan kita akan capek di energi kita. Sebab di sana ada faking kan, gitu. Ada kita pura-pura nih ngasih ini ke orang lain, tapi kita kosong nih hampa. Nah kitanya yang akan istilahnya gitu low ini ya, low energy akhirnya kitanya gitu. Kenapa? Karena kita kita ini belum mampu ngasih gitu, karena belum ada. Gitu. Apakah nggak boleh memberikan itu? Boleh, tapi lebih bagus lagi itu berjalan beriringan. Kitanya dulu fulfill, oke, gitu ya. Baru semua itu kita bagikan ke orang lain. Jadi ketika kita tuh ketemu orang yang suka sekali menyakiti orang lain, kata-katanya, sikapnya, apanya, itu jangan dibalas gitu. Kenapa? Kita teramat sangat sungguh tahu gitu apa yang terjadi dalam dirinya gitu sebetulnya kosong kan yang di dalam dirinya itu sehingga yang mampu dia lakukan tuh hanya itu gitu yang di dalam dirinya tuh isinya itu makanya yang tumpah adalah itu gitu. Karena teko isi kopi ketika dituang tuh isinya pasti kopi nggak mungkin dia berubah jadi teh gitu itu yang harus kita tanamkan pada diri kita kalau kita mau memulai journey ini gitu ya journey self compassion healing itu artinya kita masuk ke dalam diri kita dan kita ngobrol nih sama bagian-bagian diri kita nih kamu nih kenapa sih sebenarnya kok begini kamu tuh butuh apa sih yang nggak kamu dapatkan mungkin di masa lampau gitu atau yang membuat dirimu merasa tidak berharga bertumbuh dengan rasa tidak berharga sehingga kamu tuh nggak sayang sama dirimu kamu tuh apa namanya awur-awur nih asupan yang kamu masukkan ke dalam dirimu kamu nggak notice bahwa itu tuh bisa suatu ketika bisa bahaya buat dirimu sendiri gitu misalnya apakah nggak boleh makan seblak makan cilok boleh saya kadang-kadang juga makan itu tapi saya sekarang udah nggak bisa makan dulu saya nih kalau makan ote-ote nih gorengan sekali hap itu saya 3 itu bisa wah itu bisa saya langsung 5 tuh saya bisa gila segila-gilanya itu sekarang udah nggak bisa kenapa karena nanti kalau kita latihan mindful eating nih tapi mungkin nggak cukup ya Bu Sofi kalau kita lengkap ya ini ya kita ini aja deh Itu harus clue-cluenya aja offline, harus offline, tak jadwalkan, harus clue-cluenya offline. kita clue-cluenya aja gitu karena ada anchoring ya apa Bu Mm-mm. Sofi kalau kita di hipnoterapi kan gitu ya ada jangkarnya gitu ada jangkarnya di mantra itu begini eh, saya makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saya dengan jumlah yang cukup gitu misalnya kita mau diundang nih prasmanan nih atau pernikahan gitu ya oh makanannya banyak Oh, gitu itu induksi itu, diinduksi. Itu di anchoring Bu Di Sofi, di anchoring, jangkarnya, anchoring ya. punya jangkarnya itu. Jadi ketika kita mau berangkat, itu kita ngomong gini, saya nanti di sana akan makan sebagai bentuk penghormatan saya kepada yang mengundang saya, gitu ya. Saya akan makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saya dengan jumlah yang cukup dibutuhkan oleh tubuh saya. Udah, gitu aja itu mantranya gitu. Nanti kita akan pilih-pilih makanan sendiri. Dulu saya awalnya tuh mindful eating itu saya nggak pilih-pilih makanan itu, tapi saya mindful eating. Nah, yang kerennya di mindful eating ini, kita itu nggak bisa makan dalam jumlah banyak. Karena pertama sudah ada anchoringnya ya, jangkarnya. Saya berniat untuk makan, memberikan nutrisi untuk tubuh saya bertumbuh dan bergerak, ya organ-organnya supaya dia bekerja secara maksimal dengan jumlah yang cukup yang dibutuhkan tubuh saya saja. Pokoknya ada anchoringnya begitu. Itu bisa dikembangkan sesuai kebutuhan diri sendiri gitu kan. Nah, ketika sudah anchoring kayak begitu, kemudian kita mulai mindful, itu nggak bisa kita sudah makan. Coba deh nanti pasti ketawa deh. Pada waktu itu saya udah pernah ngisi Bu Sofi sama Himsi ya. Kalau nggak salah siapa sih Bu Nat Conqueror atau apa yang ngundang saya untuk ngisi di HIMSI itu ya. Itu pada ketawa semua pesertanya itu kita webinar juga gitu. Kenapa? Karena Oh, kok saya online. nggak kok saya nggak bisa ngabisin ini ya Mbak Lea ya gitu. Nggak bisa saya udahan terus. Kenapa ya gitu. Jadi pada ketawa semua terus kok
rasanya biasanya tuh makan buah ini tuh biasa, tapi hari ini kok ada sensasi Mas. Nah gitu. Karena itu adalah mindful eating gitu. Enggak cuma mindful eating itu, ketika kita makan, kita bersyukur dengan makanan itu. Kita doakan makanan itu, kita doakan orang-orang yang sampai tersedianya makanan ini di hadapan kita, entah petaninya kah, entah Pak Gojeknya kah gitu ya, kalau kita GoFood gitu ya. Apa yang masak itu atau siapapun, yang itu nanti merujuk pada siapa? Pasti pada penciptanya gitu. Jadi rasa syukur yang besar, rasa syukur itu kalau di dalam bukunya David Hawkins, Power versus Force, dia ada di atas level energinya dan itu bagus, level energi yang tinggi gitu ya. Itu membuat energi kita jadi bagus, jadi positif gitu ya, jadi bahagia. Jadi makanlah dengan bahagia, makanlah dengan penuh rasa syukur. Dan makan itu adalah yang waktu yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya karena mindful eating ini, jadi saya suka masak. Kenapa? Karena kita tuh kepengen menyiapkan makanan kita sendiri gitu ya. Oh, aku pengen makan ini gitu ya. Nah, kita bikin sendiri itu akan lebih bagus memang ternyata. Kenapa? Karena makan dalam momen yang kita tunggu-tunggu, seolah-olah kita tuh menantikan orang kita cintai mau ketemu sama kita. Ah, pasti Baik. prepare dong Terus kita. nanti tipsnya buat Mbak Yuma apa ini berarti? Tipsnya buat Bayu, nanti kita Hmm. latihan ini, nanti mindful eating kan tadi tepung nih gitu ya. Hmm. Aku nggak bisa makan tepung tuh, nah jangan blocking dulu gitu ya. Kita ngobrol nih sama makanan itu, halo cookies atau halo snack, bentukmu tuh memang bagus, cantik, terima kasih kamu udah ada untuk anak-anakku gitu ya. Nah gitu aja yang dikatakan gitu. Kalaupun misalnya kepengen makan itu, boleh makan, saya akan makan kamu ya cookies ya, kata-kata begitulah ya, nanti bisa diubah sendiri. Ini apa namanya, ala-alanya begitu ya, saya akan makan kamu ya cookies gitu, secukupnya saja gitu, karena saya hanya pengen tahu aja rasanya dan itu cukup buat saya segitu. Jadi cookiesnya diajak ngobrol. Memang kalau orang nggak ini gitu ya, yang mungkin nggak belajar yang kayak begini, tuh gila banget ya makanan diajak ngobrol. Tapi memang begitu tata laksananya. Itu saya belajar, saya certified mindfulness itu dari Dokter Jimmy gitu dan Hendrik Tanu gitu ya. Itu kita 3 bulan kalau nggak salah tuh prosesnya gitu. Itu benar-benar luar biasa. Bagaimana kita latihan body scan gitu ya. Jadi kita kena notice tubuh kita itu, eh, oh gini ya mindful ternyata, kadang-kala tanaman tuh bisa diajak ngobrol ya ternyata sama kita gitu ya. Kenapa? Saking mindfulnya kita gitu. Jadi saking kita itu mindfulnya, khusyuk itu katakanlah ya. Jadi kita itu bisa lebih menyadari Aware. apa-apa yang lebih aware sekali gitu. Sama Tanaman gitu. sensasi ya? Iya, Mungkin bisa disinggung sensasinya lebih peka gitu ya. lebih peka Bu, lebih peka akhirnya. Misalnya gini, sama tanaman nih, ternyata tanaman itu dia makhluk hidup kan. Malah itu udah bertumbuh dan bergerak dan dia pasti punya energi kan begitu ya. Nah, itu begitu ternyata. Jadi tanaman, kalau kita nyiram tanaman, di sambil ngobrol, diajak ngobrol tanamannya itu. Terima kasih, hari ini cantik sekali bunganya gitu. Ya, ternyata itu membuat kita lebih apa ya? eh, Lebih happy aja gitu. Kenapa? Karena semesta ini selaras sama kita akhirnya. Jadi untuk Mbak Yunan jangan khawatir, nanti anchoringnya aja, Oke. anchoringnya, jangkarnya aja. Dan kata-katanya itu harus kata-kata yang positif. Jangan, aku nggak mau makan kamu ya, kamu ini nggak sehat, kamu nggak boleh sama tuh, enggak gitu ya. Aduh, kamu makanan kok cantik banget bentuknya ya, cookies-cookies ini mah hebat banget yang bikin ini kayak gitu. Nah, aku makan kamu secukupnya, karena aku pengen tahu rasanya seperti apa. Nah gitu, boleh, boleh makan. Atau kita jangkarnya adalah, ya Allah katakanlah gitu ya, atau ya Tuhan gitu ya, mulai hari ini, besok dan seterusnya, saya hanya akan makan makanan yang bisa menutrisi tubuh saya menjadi lebih sehat, supaya bisa membuat saya semakin taat kepadamu. Nah itu kata-katanya itu kita ciptakan sendiri gitu ya, sedemikian rupa gitu. Atau kata klien kita itu, kita minta dia maunya kata-kata kayak gimana, nanti kita bantu dia merangkum atau meramunya. Karena anchoringnya itu, kalau itu versinya dia sendiri gitu ya, versinya Mbak Yumna sendiri gitu ya, itu akan lebih powerful karena sesuai dengan kebutuhannya sendiri gitu. Karena kalau misalnya saya yang mandu, aku nggak pengen kayak yang kata-katanya bule, nah itu nggak masuk, nggak match akhirnya. Itu anchoringnya. Dan Ya, keringnya ini jadi kayak self talk gitu ya. iya betul, Ya. betul Hmm. afirmasi kan yang Hmm. menguatkan itu. Tapi with intention ya, dengan Oke. penuh kekhusyuan gitu. Baik, Mbak Yuma sudah Gitu. dapat ini ya, sudah dapat kuncinya ya untuk tadi menghindari Masya Allah. camilan. Luar biasa. Terima kasih. Iya, Mbak Yumna. Baik, ada lagi tanggapan ya?
Setelah itu kita lanjut ke materinya, Mbak Lea. Kan kita sampai jam berapa, Bu? Kita kan mau makan nih ya. Kita kan mau ngelatih Sebenarnya setengah makan. 9 sudah habis kan 90 Oke. menit ya, mulai jam 7. Kita tadi mundur 7.20. Oh gitu. Kalau ada tanggapan, silakan lanjut materinya, kayaknya masih seru Ah, ini. masih ada sedikit lagi, Mm-mm, sedikit kok. mm. Nah, sudah nampak. Mm-mm. Oke, nah ini adalah beberapa strategi mengatasi emotional eating gitu ya. Nah, yang pertama adalah dengan self compassion, menerima emosi dengan penuh welas asih gitu. Kita itu kapan sih kita ini duduk bersama emosi gitu ya, sitting with emotion. Kita tuh kadang-kadang kabur-kabur gitu ya. Ketika kita merasa nggak nyaman gitu, atau ada emosi tertentu yang kita rasakan, kita cepet-cepet buru-buru menepisnya, atau pura-pura nggak apa-apa, atau pura-pura acting-acting bagaimana gitu ya. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan dalam diri kita adalah duduk dulu bersama perasaanmu. Tuh, beri dia ruang, beri dia kesempatan, kayak apa namanya, kita perhatikan dulu gitu ya. Kita duduk dulu bersama rasa itu, kemudian apa? Beri nama gitu ya. Namingnya apa? Oh, ini marah, ini apa sih? Ini marah. Ini marah karena apa sih? Marah karena malu, dijatuhkan harga diriku. Marah karena apa? Atau marah karena apa? Nah itu dikasih nama dulu. Baru kalau udah dikasih nama, diterima dulu perasaannya gitu ya. Dipeluk dulu perasaan sampai dia merasa cukup gitu ya. Sebetulnya emosi itu ketika dia sudah diberi perhatian yang dia butuhkan, dia akan netral, udah akan selesai. Tapi kenapa sih itu menjadi sampai emosi yang numpuk? Karena ketika terjadi perasaan, emosi yang nggak menyenangkan itu nggak kita proses. Nggak kita proses betul-betul, langsung kita tinggal gitu aja. Pura-pura nggak apa-apa, pura-pura baik saja, ditinggal ngerjain yang lainnya, betul lah kurang lebih. Padahal kan itu text time-nya nggak lama kalau untuk kita duduk bersama perasaan kita itu. Nah, setelah diterima, katakanlah ibaratnya dipeluk, baru itu bisa dirilis gitu. Kenapa? Karena sudah netral dia rasanya. Nah, itu adalah self compassion, healing. Kemudian apa? Meningkatkan kesadaran diri saat makan, yaitu dengan mindful eating. Yang ini nanti mau kita latih dan beberapa teknik yang lainnya. Ya. Sebentar. Nah, ini self compassion ya. Sedikit aja yang saya singgung. Kemampuan memahami diri sendiri tanpa menghakimi. Ya. Tanpa menghakimi kegagalan atau kesalahan, serta memperbesar rasa welas asih dan kasih sayang kepada diri sendiri sebagai upaya merawat dan mencintai diri. Jadi self compassion itu ada komponen-komponennya, yaitu ada self kindness, common humanity, dan juga mindfulness. Jadi mindfulness itu ada di dalamnya self compassion. Jadi dia kayak satu paket gitu ya. Self kindness itu apa? Kemurahan hati. Kita ini murah hati banget sama orang gitu ya. Jangan-jangan itu people pleaser gitu. Saking takutnya kita nggak dikancani sama dia nih. Jadi kita self kindness banget ke orang lain gitu. Padahal sebetulnya ke diri kita sendiri juga harusnya begitu ya. Lalu common humanity itu adalah sadarilah bahwa kita ini adalah manusia biasa yang bisa jadi kesalahan yang kita lakukan bisa jadi orang lain juga melakukan. Artinya ada jangan deh menghukum dirimu itu banget banget dan jangan jahat-jahat deh sama diri kita sendiri. Ketika kita misalnya gagal atau melakukan sesuatu tidak mencapai sesuatu yang kita goalkan gitu ya, kita maki-maki diri kita enggak, atau jangan-jangan di dalam diri kita kita tuh batin-batin sendiri, goblok banget sih aku itu, on banget sih aku ini gini gak bisa misalnya gitu. Nah itu adalah bentuk bahwa kita itu tidak common humanity, tidak self kindness gitu. Eh, dan itu wajar terjadi gitu ya, kesalahan-kesalahan itu terjadi lumrah dan itu manusiawi sekali. Intinya common humanity itu adalah begitu. Lalu yang ini tadi mindfulness, seperti yang saya sampaikan tadi, mindfulness itu adalah sadar penuh dan hadir utuh. Sadar penuh dan hadir utuh. Ibarat katanya ketika kita ada di ruang webinar ini, kita duduk gitu ya, melihat layar gitu, atau ketika ngobrol mendengarkan saya dan bersama Bu Sofi di sini, kita tuh semuanya ada di sini nggak? Atau jangan-jangan ketika kita duduk di sini, tapi pikiran kita tuh ada di mana-mana. Nah, itu bukan mindfulness. Nah, ini sih menumbuhkan self compassion. Yang pertama adalah mengenali situasinya dulu. Apa sih yang terjadi itu? Kita proses dulu dan kita uraikan tanpa ada cut off gitu ya. Jadi sebetulnya terjadi masalah dalam diri kita adalah ketika kronologi ceritanya itu sudah mulai kita kurangi atau kita tambahkan. Contoh nih misalnya, contoh aja gitu.
Ketika saya mengajar nih di kelas, ini contoh ya, ini nggak terjadi. Ketika saya mengajar di kelas, kemudian ada mahasiswa itu yang rame, gitu ya. Padahal udah ada kesepakatan di kelas ketika saya mengajar, tolong perhatikan jangan rame dulu, gitu. Lalu kemudian dia tetap rame. Kemudian saya tegur nih, satu kali, dua kali, lalu tiga kali nih saya tegur agak keras. Misalnya begini, Mas, saya terganggu sekali ketika saya mengajar. Anda bersuara lebih keras daripada saya. Boleh silakan keluar kelas dulu. Kalau udah siap, boleh kembali lagi ke sini. Misalnya begitu ya kata-kata saya gitu ya, asertif lah, tetap tegurannya teguran asertif. Keluarlah dia keluar kelas nih si mahasiswa ini. Kemudian di depan kelas nih dia ngomong begini, kesel aku sama Bulea. Bulea itu ya orangnya begini-begini. Masa aku disuruh keluar nggak boleh ikut kelasnya gitu ya. Itu dia sedang melakukan cut off pada rangkaian kronologi peristiwa dan itu akan terjadi masalah pada dirinya nantinya. Kenapa? Karena rangkaian cerita yang sebenarnya itu tidak dia sampaikan gitu ya. Nah, itu bahaya tuh nantinya. Kenapa? Akhirnya jadi luka batin gitu ya, mungkin jadi kesel, jadi dendam sama saya, jadi cemas gitu ketemu saya. Nah, itu bisa ke sana. Jadi kenalilah situasinya sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, diuraikan. Kalau misalnya teman-teman konselor juga gitu nih, kalau misalnya ketemu klien nih, uraikan dulu yang lengkap tanpa ditambahi, tanpa dikurangi ceritanya misalnya begitu. Lalu mengenali emosi yang muncul ketika terjadi situasi itu tadi, dikasih nama emosinya, ini apa sih, ini nangisku ini nangis apa sih, nangis mangkel, nangis sedih, nangis malu, atau nangis apa gitu ya, itu dikenali dulu dan diberi nama emosinya, baru kemudian diterima dulu emosinya, duduk dulu bersama emosinya, perhatikan dulu emosinya, itu rasakan dulu emosinya, dipeluk dulu emosinya, baru kemudian disalurkan atau dilepaskan. Disalurkan itu, kenapa sih emosi itu kok harus dirilis gitu ya, disalurkan dengan cara yang tepat? Karena kalau di dalam itu apa namanya, nggak bagus ya diendap di dalam. Nanti suatu ketika ada sedikit saja trigger atau pemicu itu meledak gitu ya, bisa luluh lantak gitu semuanya, kurang lebihnya begitu ya. Jadi disalurkan dengan cara yang sehat. Misalnya apa? Kok lagi kesel nih sama orang, misalnya ya sampaikan gitu kekesalannya itu karena apa. Tapi dengan cara yang asertif, tidak menyakiti oleh orang lain sehingga win-win solution. Lalu mengapresiasi dengan penuh cinta kasih gitu ya. Setelah dilepaskan emosinya, misalnya gini, ya Allah, aku hari ini marah sekali sama dia, aku terima rasa marah ini, ya Allah, misalnya gitu ya. Gitu. Aku maafkan dia, mungkin karena dia begini, misalnya begitu. Dilepaskan emosinya, dirilis ke semesta, itu lalu kemudian dipeluk lagi dirinya. Ya. Terima kasih ya diriku sudah berproses. Terima kasih sudah mau merasakan semua perasaan yang menyakitkan ini gitu misalnya dan menerima semuanya. Misalnya begitu itu adalah kata-katanya. Nanti bisa dikembangkan sendiri tentu sesuai dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Itu menumbuhkan self compassion yang bisa digunakan di self compassion healing sebelum mulai masuk sesi mindful eating gitu. Jadi rilis dulu, berdamai dulu dengan dirinya, memeluk dulu dirinya, self love dulu sama dirinya, baru kemudian mulai makan dengan latihan di mindful eating. Karena eh, klien-klien yang saya dampingi di mindful eating itu memang dia saya minta bawa makanan dia ke sini. Dia bawa makanannya dia sendiri. Yang pertama itu bawa makanan yang lucu-lucu teman-teman. Makanan-makanan pola makannya dia. Tapi terus kemudian dia tertawa. Karena nasi Padang nggak habis. Biasanya dia habis. Tapi nasi Padang dia bilang, kok lama banget ya makanan ini nggak habis-habis. Tapi perut udah nggak muat gitu. Tapi ternyata dengan makan yang lebih slow, slow eating, lebih lambat gitu dengan mindful eating, maka sinyal kenyang dari perut itu disampaikan ke otak kita, disampaikan ke otak kita, itu nyampainya cepat diterima gitu ya dibandingkan dengan kita makan cepet-cepet gitu ya. Ketika kita makan cepet, perut ini nyampein kenyang ke otak kita, kita udah kadung kekenyangan karena cepet banget makannya gitu ya, nggak dikasih kesempatan gitu ya perutnya untuk memproses katakanlah begitu. Jadi teman-teman akan menemukan kalau praktek mindful eating ini, teman-teman akan terkaget-kaget gitu. Dan dengan diri sendiri juga gitu, "Oh, ternyata aku nggak bisa ngabisin ini ya. Kok ternyata aku makan ini sekarang udah nggak celamitan ya gitu ya. Kurang lebih. Nah ini ya mindfulness gitu, John Kabat-Zinn ya, mindfulness itu menyadari dan memberikan perhatian penuh terhadap pengalaman saat ini, here and now, gitu, ya. Memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa memberikan judgement atau penilaian. Nggak pakai di ini, kenapa sih aku kok begini? Nggak pakai. Mindful tuh dilihat aja dan diperhatikan dan dirasakan dan diterima. Nah, kemudian mindful eating, praktek makan dengan penuh kesadaran dan kehadiran.
Jadi ketika kita makan, hadirlah dengan makanan itu. Nggak, kalau dalam latihan mindful eating itu kita makan nggak boleh berponsel gitu ya, nggak boleh. Nggak makan sambil ngerjakan gitu ya, yang teman-teman bekerja kantoran atau tugas-tugas, makan sambil ngetik itu nggak boleh. Itu akan membuat kehilangan kontrol gitu ya, atau membuat nggak mindful lagi. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia makannya cepet, bisa jadi nggak dimakan, akhirnya makanannya jadi dingin, nggak enak gitu ya. Itu nggak mindful artinya itu. Jadi harus hadir, sadar dengan memberikan perhatian penuh pada pengalaman makan itu, gitu ya. Jadi setiap kali kita makan, sekalipun menunya sama, katakanlah hari ini makan pisang, besok kita akan makan pisang, tapi pengalaman itu, gitu ya, seolah-olah adalah pengalaman baru bagi kita. Gitu itu di mindful eating, gitu ya. Rasanya, aromanya, teksturnya, dan merasakan sensasi tubuh gitu dan emosi ketika kita makan itu tanpa memberikan penilaian atau penghakiman. Dengan cara begitu membuat kita lebih peka pada sinyal kenyang atau sinyal lapar nih kalau misalnya kita mau makan. Sehingga ketika kita menyadari sinyal kenyang, otomatis gitu ya. Mungkin pertama-tama latihan kita nggak ngerti nih porsi kita seberapa gitu ya, karena belum terbiasa. Oke, ambil aja porsi seperti biasanya makan gitu. Nanti kalau udah latihan mindful eating, percaya deh sama saya, itu nggak bisa lagi segitu. Bisa jadi porsinya nggak bisa segitu lagi. Kenapa? Karena ada anchoring sudah kita ngomong bahwa saya akan makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saya gitu. Itu adalah kalau dalam keyakinan saya adalah yang halal dan thoyyib gitu ya. Jadi nggak cuman halal aja tapi juga harus yang bagus. Itu sudah diperintahkan oleh agama gitu ya. Bahwa makan makanan yang bagus yang dibutuhkan oleh tubuh kita maksudnya gitu. Saya hanya memilih makanan-makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh saya supaya tubuh saya ini gitu ya bisa berfungsi, membuat saya semakin taat beribadah atau semakin membuat saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya misalnya begitu. Atau supaya saya bisa sehat mendampingi anak-anak saya misalnya begitu. Itu boleh ditambahkan kalimat-kalimatnya, mantranya gitu ya saya bilang itu boleh ditambahkan sendiri. Jadi itulah proses mindful eating. Nah, ini nanti langkahnya. Persiapkan makanan secukupnya. Kalau kita belum tahu takaran kita, ya ambil aja seperti biasanya kita gitu ya. Persiapkan makanan yang dibutuhkan dan berdampak baik pada tubuh. Ini sudah langsung saya arahkan gitu ya. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, karena kan kita latihan dulu gitu ya. Misalnya bunda saya tuh suka banget nih makan makan lontong kikil gitu, nggak apa-apa, emang enak lontong kikil itu gitu. Pilih tempat yang tenang, is emas gitu ya. Ini keharusan. Bule kalau di kantor gimana nih? Kalau lagi banyak orang dalam ruangan, coba cari cari momen deh atau tempat yang bisa kita itu makan dengan mindful gitu. Sebentar aja gitu atau ditutup dulu deh pintunya tanpa distraksi ya lalu kemudian berdoa dan bersyukur. Jadi berdoanya ada dua kali nih, berdoa ketika memulai dan berdoa ketika sudah selesai. Jadi berdoanya berniat untuk makan tentu dengan doa-doa yang diyakini sesuai keyakinan masing-masing gitu ya. Dan ditambahkan nih anchornya atau jangkarnya itu. Saya berniat makan untuk memberikan nutrisi terbaik bagi tubuh saya, untuk menjaga kesehatan tubuh saya, supaya apa? Boleh ditambahkan, boleh bebas. Kemudian mengucap syukur atas berkah makanan gitu. Kalau teman-teman saya yang Katolik ini biasanya ya itu eh, berkat makanan ini supaya semoga saudara-saudara saya di luar saya juga merasakan berkat makanan yang sama gitu kurang lebih kata-katanya ya. Nah, itu ada sih di buku saya tulis nih itu teman saya tuh, teman saya yang non muslim biasanya kalau doa tuh selalu ada kata-kata yang seperti itu gitu ya. Berkah makanan itu supaya berkatnya itu juga bisa ke yang lain-lain gitu ya. Nah, itu kita mengucap syukur nih. Terima kasih gitu ya, misalnya Pak Gojek, walaupun nggak diucapkan, sambil diimagine, dibayangkan, Pak Gojek itu bawain makanan kita, dia menembus kemacetan gitu ya, dan dia panas-panasan, nanti datang ke kita, kitanya cemberut karena kelamaan waktunya, misalnya gitu ya, nah itu kita proses lagi nih, sambil kita bayangin, terima kasih ya Pak Gojek, sudah mengantarkan makanan saya dengan selamat gitu ya, terima kasih orang yang masak makanan ini, terima kasih petani misalnya gitu ya sudah panen dan tentu pasti nanti akan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas makanan yang ada di hadapan saya hari ini. Gitu ya. Rasa syukur bahwa kita ini masih bisa makan gitu ya. Banyak saudara-saudara kita mungkin itu yang di dalam kulkasnya tuh nggak ada makanan gitu. Yang di hadapannya dia harus effortnya luar biasa untuk mendapatkan sesuap nasi gitu misalnya. Dan rasa syukur itu yang nanti akan kita tumbuhkan gitu ya ketika kita mengucap syukur dan berdoa pada saat makan.
Nah, ini yang menarik nih, perhatikan makanan. Jadi makanya kenapa sih nggak boleh ada distraksi yang lain? Bintang tamunya itu adalah makanan kita itu. Makanya saya bilang tadi, ini kayak kita tuh mau ketemu sama orang yang kita cintai gitu ya. Kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Jadi makanan ini bintang tamunya. Makanan ini harus kita amati spotlightnya lah dia itu ya. Kita lihat warnanya, aromanya, teksturnya, bentuknya gitu ya. Kemudian kita mulai makan pelan-pelan. Makan perlahan dan nikmati sensasinya. Kunyah makanan dengan baik. Kita masih ingat nggak sih ya waktu kuliah kuliah IPA gitu atau biologi gitu ya, mengunyah makanan itu minimal berapa kali sih? 25 atau berapa ya Bu Sofia? Nah, itu tujuannya supaya apa sih? Ada penelitian ya di buku saya itu saya sertakan gitu. Ternyata kenapa sih kok kita itu harus mengunyah makanan gitu ya, minimal misalnya 25 kali supaya partikel-partikelnya itu lembut sehingga ketika lembut ketika kita telan dia bisa terabsorpsi gitu ya. Susah banget di kalimatnya ya, supaya bisa terabsorpsi dengan baik di tubuh kita, begitu kurang lebihnya. Jadi dikunyah dengan baik sambil ngunyah itu sambil kita nikmati rasanya. Nggak mencela, nggak boleh ya. Mencela itu nggak boleh. Misalnya, mau kasinan apaan ini banyak banget kunyitnya itu nggak boleh kayak begitu. Jadi kita kita makan kita kunyah, "Hmm, gini rasanya, ya Allah alhamdulillah," gitu. Misalnya tiba-tiba kita rasa oh ini kayaknya rasa kunyit, oh ini rasa jahe, boleh hanya boleh seperti itu. Nggak boleh kunyitnya kebanyakan, orang ini nggak pernah les masak." Nggak begitu ya, kita melatihnya nggak begitu gitu ya. Boleh berhenti sejenak untuk merasakan sensasi makanan yang itu, misalnya menarik nih buat kita. Ini rasa apa nih? Kita berhenti dulu, berjeda dulu. Kita rasakan pelan-pelan lagi, ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, lalu berhenti sebelum kekenyangan. Jadi itu udah otomatis kok. Kalau kita mindful eating itu sinyal tubuh kita karena kita slow eating sehingga informasi yang disampaikan dari perut ke otak kita itu cepat nyampe-nya gitu ya. Karena kita makannya pelan-pelan. Jangan makan berlebihan lah intinya begitu. Dan terakhir berdoa dan bersyukur lagi gitu ya. Terima kasih makanan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah atas makanan ini. Saya sudah memenuhi tubuh saya gitu ya dengan nutrisi yang baik yang dibutuhkan. Semoga saya bisa beraktivitas dan segala macam itu afirmasinya boleh ditambahkan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman atau keinginannya teman-teman sendiri. Ya itu adalah langkahnya. Nanti kita latihan ya. Jadi kita kesini dulu sebelum kita latihan ya Bu Sofia. Nah, jadi self compassion dan mindful eating ini kan yang saya gabungkan nih. Walaupun di dalam ruangan praktek itu juga di-combine tuh tentu dengan CBT dan segala macam. Kenapa? Karena ada klien yang ngeyel-ngeyel nih. Klien-klien yang ngeyel-ngeyel itu pasti harus ada evidence-nya gitu ya. Kita kasih evidence dulu gitu. Oh, kenapa sih memangnya gemuk? Saya tuh gemuk mah biasa aja. Gemuk, saya tuh mah pede-pede aja gemuk itu gitu ya. Nah, itu bisa kita kasih evidence-nya atau bukti-buktinya misalnya dari riset-riset lah gitu ya. Karena orang-orang yang seperti ini yang bermasalah dengan pola pikirnya itu harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Nah, gitu lah kurang lebihnya. Jadi self compassion dan mindful eating gitu ya, saling melengkapi untuk mengatasi emotional eating ya. Nah, self compassion ini membantu Anda memahami dan menerima emosi tanpa menghakimi diri, diterima dulu dirinya gitu ya. Kemudian mindful eating membantu kita meningkatkan kesadaran terhadap perilaku makan. Karena kita sadar, maka makanan-makanan itu porsinya itu kita pilih ya, kita siapkan, kita sadari seberapa jenisnya juga begitu gitu ya. Ketika proses makan pun itu juga kita sadari penuh gitu ketika kita mengunyah rasanya dan menelannya gitu ya, sehingga itu semakin melengkapi gitu perilaku self compassion ini dan juga apa namanya mindful eating itu semakin membuat kita menyadari bahwa tanggung jawab kita masing-masing gitu ya untuk menjaga dan merawat keberadaan diri kita ini. Semua yang ada di dalam diri kita itu kan kelak dimintai pertanggungjawaban gitu kan ya. Jadi kita ini harus merawat dan bertanggung jawab atas diri kita. Justru kalau kita ini self love gitu, katakanlah kan ada, aku mah enjoy aja kan aku harus self love, nggak apa-apa aku mau makan makan apa aja. Justru sebetulnya, coba deh kita lihat lagi. Justru kalau kita itu benar-benar self love sama diri kita, bukankah kita harus paling di garda depan bertanggung jawab atas diri kita? Bukankah kita yang harus paling di garda depan mencintai diri kita gitu? Kalau kalau kita mengatakan bahwa kita itu self love gitu. Jadi bukan self love itu terus kita ngerusak diri kita gitu ya dengan sembarang-sembarangan. Tidak, malah kita itu harus benar-benar merawat dan menjaga diri kita karena kita ini teramat sangat berharga gitu ya. Keberadaan kita itu teramat sangat
berharga. Kalau misalnya merasa berharga buat siapa sih gitu. Yang paling utama adalah berharga untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting yang harus kita tumbuhkan di dalam mindset kita. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Gitu Bu Sofi, Yeay, terima keren, kasih. keren banget, inspiratif banget. Luar biasa ya, karena ini sudah seperti apa? eh short short course review, review short course-nya. Jadi ada teknik-tekniknya teman-teman ya. Ada tekniknya mindful eating, ada tekniknya self compassion, kemudian nanti cara anchor gitu ya. Nah, itu gambaran dari proses untuk penurunan berat badan. Kira-kira kalau untuk yang kurus jadi gemuk juga Jadi gemuk. begitu juga kah? Eh, Pernah nggak? Adakah yang Udah. pengen Yang gemuk? kliennya juga pengen. Iya, jadi karena dia kurus gitu, aku kurus gitu ya. Ya, mungkin kalau yang pengen gemuk tuh anchoringnya yang diubah kali ya Bu Sofi Oh. ya gitu ya. Mungkin anchoringnya nih yang diubah misalnya begini nih. Saya tuh punya teman teman saya ini kamu nih makan segala macam gitu ya. Kemana itu makanan gitu ya. Heeh. Ternyata ternyata begini. eh, Proses pencernaanku ini dia bilang ajaib dan dahsyat dia bilang gitu. Jadi setiap aku makan tuh Oh. dia langsung diproses dan keluar lagi gitu dia bilang gitu ya. Oh. Ya, jadi mungkin anchoringnya aja yang diubah. Mungkin ya, saya nggak ngerti karena belum saya praktekkan nih di untuk yang menaikkan berat badan. Nah, mungkin boleh nih di riset nih teman-teman yang tertarik nih. Gimana kalau mindful eating untuk apa namanya eh, meningkatkan berat badan gitu ya. Anchoringnya diubah. Saya menutrisi tubuh saya dengan makanan-makanan yang luar biasa supaya menjadi daging. Apa nih kalimatnya yang enak? Supaya menambah volume massa otot atau berat badan saya misalnya gitu ya. Entahlah itu saya belum tahu Bu Safi. Boleh teman-teman mungkin yang kreatif ya mau mengembangkan ke sana gitu ya. Ya, Boleh ya. bertanya, Jadi, Mbak silakan Taufik? Pak Firdaus, silakan Pak Fir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panggil Mbak Lea atau Bunda? Kalau yang lain manggil Bunda nih. Monggo boleh bebas. Ini Pak Firdaus sebutkan domisili Pak. Oh ya, saya di Medan, Mbak Lea. Oh, di Medan. Pak Ya, Firdaus yang temannya Pak Jumala. betul betul. Oke. Ini juga Eh, muridnya Pak Jumala ini Mbak Lea. Oh, ini CTC sesama ini. sejawat ini ya, praktisi CTC juga nih. ya gitu-gitulah. Tapi NLP, lebih ke eh, NLP Pak ini. Pak Firdaus. menarik menarik ini self compassion. Cuma di awal present tadi ada disampaikan masalah akar emosi penyebab kegemukan kan, bener ya? Ada tadi sempat Ya, Ya, ada disampaikan. sekitar ada slide sembilan, itu. sembilan ya. Depresi, emosi, anxiety, macam-macam gitu ya. Ketakutan atau apalah gitu ya. Eh, terus kita melakukan self compassion. Pertanyaan saya gini aja, eh, karena dari tadi saya belum pernah dengar, belum mendengar gitu ya, Mbak Lia untuk melakukan rilis dulu nih terhadap eh, akar masalahnya gitu. Tahu-tahu ujuk-ujuk kita langsung melakukan self compassion. Menurut saya ini untuk di di Letting Go ya, buku Letting Go itu apa, David Hawkins juga untuk meningkatkan level kesadaran itu nggak bisa, bisa bisa gitu, bisa dari udah kita di powernya langsung anjlok ke force-nya gitu, tanpa melakukan rilis dulu emosi-emosi tadi gitu gitu. Jadi misalnya nih tadi kita kan akan melakukan anchor terhadap aku bahagia dengan makanan itu, tapi kita nggak jadi orang yang ingin ikut eh, apa namanya untuk ingin langsing gitu ya, Program, atau dia program. Oh, itu program ketika langsing. dia bermasalah dengan emosinya tadi, kayaknya dia nggak bisa bergerak, Mbak Lia. Pertanyaan saya itu tadi, apakah harus diberesin dulu nih gitu emosinya tadi, baru melakukan self compassion? Itu Mbak, makasih Mbak. Baik. Terima kasih luar biasa. Pertanyaan berbobot sekali. Terima kasih. Ini coach Betul. nih, coach Betul. NLP. Betul sekali, betul sekali. Jadi ketika kita mendampingi klien ya, ini saya ngomongnya ini pendampingan ya, karena ini Iya. di ruang praktek.
itu nggak serta merta hari itu juga itu kita langsung mindful Hmm. eating, enggak, yang tadi saya bilang gitu. Tentu kan kita proses dulu ya, dia konsultasi dulu, kita cari dulu, kita gali dulu akar masalahnya apa nih. Kalau misalnya akar masalahnya misalnya kenapa sih dia lari ke makanan tuh apa-apa, mungkin karena dia merasa kesepian misalnya gitu, atau dia merasa merasa apa gitu ya. Nah itu yang kita gali dulu tuh, kapan itu perasaan itu mulai muncul gitu. Perasaan itu mulai dia rasakan itu kapan nih munculnya, dan kenapa dia punya perasaan seperti itu gitu. Apakah dia merasa ditinggalkan gitu ya oleh orang yang dicintai, apakah dia merasa tidak divalidasi emosinya, dia merasa diabaikan gitu ya, sehingga dia bertumbuh dengan perasaan tidak dicintai gitu misalnya, sehingga dia mencintai dirinya adalah dengan cara memberikan input asupan makanan yang menyenangkan buat dia, karena selama ini dia nggak pernah merasakan, misalnya happy yang kayak begitu gitu ya, happy diperhatikan, happy dirawat misalnya begitu. Nah itu tentu nggak serta merta gitu ya, saya sampaikan pasti ada proses dulu, pendampingan ya tentunya gitu ya. Kalau misalnya ini mau dilakukan sendiri ya bisa, bisa saja gitu ya. As long as gitu ya, selama dia bisa menemukan sendiri akarnya apa. Aku ini sebenarnya kenapa dia mau masuk ke dalam dirinya, mau jujur sama dirinya sendiri, mau menggali dirinya sendiri gitu ya. Aku ini kenapa sih sebenarnya kok punya pola makan yang kayak begini? Aku ini kenapa sih kok celamitan banget? Aku ini kenapa sih kok orang dengan perasaan tanpa rasa kenyang gitu ya? Kenapa sih aku ini makan kok gila banget, habis makan makan lagi? Dah kenapa? Nah gitu ya. Itu dicari dulu, dia ngobrol dulu sama dirinya, dia tanya dulu sama dirinya gitu ya. Setelah dia ketemu gitu ya, intinya jujur lah sama dirinya, dia kenapa sih gitu. Kenapa dia begitu? Begitu dia ketemu, maka dia mulai memproses nih. Oh, ternyata ada perasaan ini nih ketika aku makan. Nah, kenapa sih kok ada perasaan itu ketika makan? Gitu. Apa sih yang aku rasakan ketika makan? Itu pengalihan gitu. Karena dia sepi, malas, enakan makan aja lah. Atau dia sedih, malas merasakan sedihnya. Dia cover dengan copingnya itu dengan makan gitu. Supaya dia enak, sedihnya nggak kerasa lagi. Yang dia rasakan adalah enaknya makanan itu, misalnya gitu ya. Nah, itu yang diproses dulu dan dicari dulu penyebabnya. Ada hubungannya nggak perasaan itu dengan pengalaman masa lampaunya gitu misalnya ya gitu. Atau kalaupun nggak ada hubungannya nggak ada dengan rasa diri tidak berharga yang ada dalam dirinya dulu. Kalau iya itu memang terjadi, maka dia mulai melakukan prosesnya gitu ya. Misalnya itu ada hubungannya dengan orang lain misalnya. Nah, bisa nggak dia mulai forgiveness gitu, memaafkan orang lain itu misalnya. Mau nggak dia melakukan proses itu? Karena ada klien yang ketika kita mau proses forgiveness ini, maukah gitu ya? Karena nggak semua orang loh mau, padahal sebetulnya memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, kita yang tahu konsepnya ya Bu Sofia gitu ya, atau orang-orang yang sudah belajar. Tapi nggak mudah tuh untuk klien kita. Enak aja boleh maafin orang tua saya tuh boleh, banget banget. Misalnya gitu ya, ada luka batin pengasuhan itu. Nggak apa-apa, kita ubah kalimatnya. Kita ubah kalimatnya begini. Ya Allah atau ya Tuhan itu ya. Atau apapun boleh itu ya. Hari ini saya memaafkan diri saya sendiri karena saya belum mampu memaafkan orang-orang yang meninggalkan luka pada diri saya. Itu boleh kata-katanya begitu, ya. Itu nanti sudah rilis dengan cara begitu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pengakuan gitu. Dan menyadari bahwa aku ini belum bisa memaafkan karena teramat sangat terluka gitu ya. Dan dia mengatakan, "Eh, saya terluka sekali atas apa yang dilakukan oleh dia. Siapa namanya disebut. Biasanya gitu saya kalau memandu. Sebut dia siapa namanya, apa yang pernah dia lakukan, ingat kembali, putar kembali gitu ya, peristiwanya, warnai, kasih warna yang jelas, kasih gambaran yang jelas gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Proses itu adalah proses self compassion healingnya. Di dalamnya ada proses penyadaran diri tentang permasalahan-permasalahannya, memaafkan kalau nggak bisa memaafkan orang lain gitu ya, ya memaafkan diri sendiri karena belum bisa memaafkan orang itu. Dan biasanya Bu Sofi itu pasti akan saya tambah dengan Ho'oponopono Bu Sofi. Itu adalah mantranya gitu ya. Aku memaafkan diriku untuk, atau gini, wahai diriku, aku minta maaf ya. Karena selama ini sampai dengan hari ini aku berpura-pura baik-baik saja sampai dengan hari ini. Aku Kalau eh, Ho'oponopono harus lengkap loh, harus empat. ya Harus empat itu mantra kan. ya. Jadi minta maaf, memaafkan, mencintai diri gitu. Kamu teramat sangat berharga. Nah, itu kata-kata itu bisa kita tambahkan. Biasanya saya pakai di mantranya itu begitu, Pak Firdaus ya tadi ya.
Tentu itu long proses Pak. Nah, tapi saya yakin nih kalau Pak Firdaus nih mah bisa. Karena udah mungkin bergerak di bidang yang kita memper-memper gitu ya Pak Firdaus ya. Jadi nanti bisa diramukan itu untuk klien-kliennya. Misalnya Orang kulitnya Medan nggak ngerti memper. apa? Orang Medan nggak ngerti Iya, iya memper. nggak ngerti ya apa tapi di sana istilahnya. Apa Ya, itu? Apa itu? Apa itu? nggak nggak tahu, nggak tahu. Memper Eh, itu serupa, mirip. Serupa Pak Firdaus itu ya Oh gitu. iya iya iya. Kita kan serupa nih mungkin mendampingi beberapa klien gitu ya. Misalnya mungkin nanti pakai CTC ditambah CTC-nya untuk rilisnya gitu kan. Baru mulai masuk ke mindful eating lah itu luar biasa banget. Berbagai teknik itu bisa digunakan sebetulnya. Ya kebetulan kali ini saya pakainya self compassion karena itu yang saya pakai. Teknik-teknik yang lain juga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan gitu. Berarti setelah acara ini ada advance-nya ya? Gimana nggak denger? Ada Nggak. kelanjutannya berarti nih setelah ini. Oh, ada lagi. Mau gimana Pak? Kita mau makan-makan bareng atau gimana? Kalau kalau model begini enak offline, Pak. Nah, itu bulanya diundang tuh ke Medan. Aku tak ikut jadi moderator deh. Ayo Buka kelas aja, makan buka duren kelas. ya. Medan tuh Jadi duren kita ya, ngerti duren. Nanti ngerti Mbak Ale teori. gemuk lagi. Di sini makannya enak-enak semua. Enak-enak dan Boleh bersantan. Kulin makan, tapi izin. kulinernya di Medan tuh ngeri-ngeri gitu. Di ujung-ujungnya makan Duren. durian, Oh, Masya Allah. durian ucok gitu. Duren. Terus apa? Banyak ya. Nasi kuning. Nasi kuning ada di Medan, nasi kuning. Nasi semua nasi ada sih di sini, enak semua gitu. Bersantan ya di sana cirinya ya. Mungkin ya. Ya banyak deh. Oke. Mm-mm, mm-mm. Oke. Jadi boleh makan tapi secukupnya Pak. Itu yang harus Ya di-anchor anchornya, gitu. Nah, niatnya harus lah pokoknya di-anchor, niatnya sebelum makan. diafirmasi. Iya, iya. Saya juga ngerasain kok. Ngerasain bahwa eh, berlatih itu akhirnya makan dikit. Jadi cuma cuma apa? eh, Roma kelapa tiga, biskuit tiga itu sama minum teh tawar itu sudah cukup untuk tubuhku pagi beraktivitas, tapi jam 10 lapar. Nah, jam 10 Terus lapar dulu ini berapa? hati-hati. Ya, jadi teman-teman kita memang kadang perlu konsultasi juga ya dengan apa dokter atau ahli gizi Ya, ya. Jadi memang, kalau memang. jam 10 itu sebenarnya kita nggak harus makan nasi kayak saya ya. Ternyata pagi kan nggak makan nasi, tapi jam 10 lapar. Nah, itu harus ada sesuatu pengganti nasi gitu. Soalnya kalau beli nasi, Mbak Lea, itu piring segini ya toh. Terus lauk ada sayur, apalagi kalau berkuah kan strup-strup gini ya, lahap gitu ya. Nah, itu akhirnya pengen apa nggak nggak sempat ngunyah kan kalau pakai kuah tuh kadang nggak sempat ngunyah gitu kan. Jadi lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Nah, supaya tahu porsi yang dibutuhkan tubuh, rasanya juga perlu konsul ya ke ahli gizi ya, atau ke dokter ya, begitu kan? Saya Harus konsul ke konsul. dokter atau ahli gizi supaya Oh, tahu saya ke ahli gizi, ke heeh, ahli gizi. kebutuhan tubuh. Saya ke dokter Oke. ke dokter Hidayat. Saya malah ke ahli gizinya itu ya. Itu after saya melakukan ini Bu Sofi. Oh. Dan beliau bilang, "Loh, udah benar itu. Eh, oh ini dosen nih, pantesan pasti banyak baca-baca ya." Iya, saya baca-baca dulu supaya selamat. Saya bilang gitu. Iya, jadi ternyata saya waktu itu di dokter gitu ya. Itu dibuatkan menu gitu ya. 3 kali makan besar, 2 kali snack gitu ya. 3 kali makan besar, 2 kali snack gitu. Malah makannya 5 kali gitu ya malahan gitu ya. Makan 5 kali makannya gitu ya. Tapi Bu Sofi, karena kita itu anchor ya, punya anchor gitu. Dan kita sudah self love, sudah self compassion. Artinya sudah tumbuh kesadaran yang teramat sangat tinggi pada diri kita bahwa aku ini teramat sangat berharga. Gitu. Aku ini berharga untuk diriku sendiri yang pertama gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita sebaik-baik penciptaan gak sembarangan gitu. Semua ada fungsinya. Dan kita ini hidup di muka bumi ini sebermanfaat apa gitu. Kalau kita nggak sehat itu kita nggak mungkin manfaat, malah kita ngerepoti orang lain. Nah gitu. Iya, Itu ditonton akhirnya jalannya gitu tuh ya. Kalau akhirnya sholat itu nggak bisa sujud gitu, nah, itu yang membuat nggak membuat bisa saya duduk. sih sebenarnya ya artinya akhirnya kesadaran yang itu akhirnya membuat kita bahwa makanan makanan itu fungsinya masuk ke dalam tubuh kita tuh apa sih? Gitu ya. Nutrisi kan, bahan bakar. Bahan bakar.
supaya kita bisa bekerja gitu ya, mobilitas gitu katakanlah itu. Nah, bahan bakar itu bukankah harus cocok dengan mesinnya gitu ya. Kalau kita punya mesin diesel, kan nggak mungkin kan kita isi dengan Pertalite gitu, atau kita isi bensin, nggak mungkin, pasti aus gitu. Jadi yang sesuai sama diri kita itu makanannya itu yang paling sesuai dengan diri kita itu apa. Dan masing-masing orang itu akan menemukan. Saya dulu pertama Bu Sofi itu nggak pakai porsinya nyiapin segini apa enggak. Karena kan nggak ngerti saya butuhnya berapa. Orang saya biasanya makan itu wah gila-gila gitu ya, biasa makan luar biasa gitu ya. Jadi makan dulu segitu gitu. Tapi begitu nyoba itu pengen ketawa loh. Kok nah akhirnya gitu supaya nggak mubazir, kan mubazir juga nggak baik, dosa. Besoknya dikurangi nih, dikurangi sedikit, sampai-sampai lama-lama akhirnya kita punya porsi sendiri. Aku ini cukupnya 2 sendok makan, udah cukup gitu. Misalnya nanti ditambah lauk apa, tambah lauk apa, tambah lauk apa gitu. Apakah saya nggak makan gorengan? Makan, saya makan gorengan, pisang goreng saya suka banget gitu. Apakah saya nggak makan batagor? Oh, saya makan batagor. Apakah saya nggak makan pisang molen? Oh, saya makan pisang molennya Ubaya, itu enak banget gitu. Tapi saya nggak bisa kayak dulu sudah, bener-bener nggak bisa gitu. Dipaksa-paksa itu nggak bisa, ketawa isinya, malah ketawa gitu ya. Misalnya saya beli nih 20.000 gitu ya, wah makan gitu ya, udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa rasanya itu, nggak tahu kenapa ya, mungkin itu karena anchoring itu tadi, sudah ngomong saya hanya makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saya itu, dan itu cukup untuk tubuh saya. Nah, itu pilihan makanan nanti akhirnya kayak filter sendiri, Bu Sofi, milih-milih sendiri tubuh kita. Kenapa tubuh kita akhirnya bisa? Karena kita sudah mencintai diri kita sendiri. Diri tubuh kita itu sudah tahu bahwa kita ini cinta sama dia, maka dia akan support kita gitu kan. Itu sinergi kan, di dalam diri kita itu selalu mencari kesetimbangan atau balancing. Jadi ketika kita sudah berada dalam satu garis lurus nih di dalam diri kita, nah semuanya akan bekerja bersama dengan kita gitu. Wih, sampai segitu ya mekanismenya ya. Bisa balancing dan kemudian bisa sensasinya bisa mencari nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Ya, ini teman-teman memang budaya ini bertahun-tahun, nggak cuma sekali. Dan tekniknya juga cuma satu, tekniknya banyak. Oleh karena itu teman-teman, malam ini adalah sebagai preview, sebagai pengantar, bagaimana kita kalau punya masalah dengan berat badan, itu bisa diatasi dengan mindful eating tanpa diet. Nah, gitu kan ya? Nah, teman-teman, waktu sudah 24:09 ya, sudah 90 menit kita dapat sharing, dapat gambaran ya, dapat cerita menarik dari Bule ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Jika nggak ada, kita tutup. Kita Bagaimana? nggak jadi latihan makan nih Bu. Loh, mau? Oh, monggo, 5 menit ya. Jadi kan tadi kan teman-teman ada Tapi yang udah, harus open tapi cam, Mbak iya, Chandayani. iya, Nggak karena boleh. saya mau lihat nih, karena saya mau lihat gitu makannya kayak Oke. gimana. Oke, Mbak. Siapa nih yang Siapa ready? aja Ready. yang bawa Oh, Mbak makan, Yuma ya. Uma mau. Mbak Yuma mau. siapa aja yang menyiapkan makanan gitu maksud saya Ini nih. ada makanan di kamarku nih. Nah, Mbak tapi Chandayani mau, Mbak Chandayani. begini, ini ada prinsipnya begini ya. Kalau misalnya pisang gitu ya, itu harus Hmm? dipotong-potong. Oh Kalau itu gitu. apel, apel harus Oh, potong dipotong-potong juga. gitu. Oh. Tak kenapa? Mata kita itu minta dimanjakan dengan Hah? penampilan, ya. Jadi Oke. mata kita itu minta dimanjakan sama penampilan, warna-warni, hijau, ada yang merah misalnya gitu ya. Kurma, kalau kurma kan ya nggak usah dipotong lagi lah ya, kurma kan bisa ditaruh. Tapi kalau dia dalam ukuran yang besar, supaya nggak terjadi hack nih sama otak kita yang kadang-kadang suka hahaha gitu ya, yang nggak suka hap 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 gitu ya, dia dipotong kecil-kecil. Baik teman-teman, karena kita mau mau mulai gitu kan, mau mulai mindful eating, boleh makanannya itu diletakkan dulu di depannya, di hadapannya. Pilih tempat yang tenang ya. Jangan ada orang jualan bakmi duk-duk, wah nanti konsentrasi terganggu nih. Pilih tempat yang lebih tenang dulu, yang nyaman gitu ya. Dan eh, ini karena kita dipandu ya, jadi mungkin ada layar gitu ya, ada layar laptop di ini, tapi mungkin ponsel dijauhkan supaya nggak terdistraksi gitu. Sudah? Sudah aman? Oke. Nah, sebelum kita mulai mulai mindful eating gitu ya, boleh pejamkan mata dulu, Mbak Yumna dan Mbak Chandayani atau siapapun yang ikut di proses ini. Kita latih nafas dulu ya.
Kita latih nafas dulu. Tarik nafas nanti perlahan dan dalam dari hidung, inhale, kunci sebentar di perut, tahan. Hembuskan perlahan-lahan, exhale lewat mulut, pelan-pelan saja dan lambat. Jadi antara inhale dan exhale-nya, exhale harus lebih lambat daripada inhale-nya. Jadi jangan langsung dihabiskan. Gitu, jangan deh, pelan-pelan. Pelan, 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 pelan gitu ya. Oke, boleh latih dulu. Boleh pejam mata aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas perlahan dan dalam. Tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Bagus sekali, ulangi. Lakukan seperti itu dan ulangi sampai Anda mendapatkan ritme pernafasan yang stabil. Rilekskan badannya, mulai kepala, area wajah, pundak, lengan sampai kaki. Rasakan lebih rileks dari sebelumnya dan lebih nyaman dari sebelumnya. Lepaskan tahanan, lepaskan tegangan. Otomatis ketika Anda menghembuskan nafas, pundaknya akan terasa lebih turun dan lebih rileks dari sebelumnya. Tetap bernafas seperti itu, rasakan ritmenya stabil, bukan nafas yang ngoyo, tapi nafas yang landai. Baik, kalau sudah masuk ke dalam diri, ya, seolah-olah berdialog dengan dirinya dulu. Sambil peluk dirinya, boleh dalam bayangan atau boleh dilakukan juga sambil gerakan memeluk diri dulu, gitu ya. Gerakan memeluk diri, mungkin orang-orang yang kenal adalah butterfly hug gitu ya. Letakkan telapak tangan ke badan kita, ke arah dada, gitu. Sambil katakan dan perbesar rasa cinta kasih kepada diri, katakan, wahai diriku, aku minta maaf atas semua hal yang terjadi sampai dengan hari ini. Aku memaafkan orang-orang, aku memaafkan diriku sendiri, aku memaafkan situasi atau keadaan yang turut memberikan pengaruh pada kondisi emosiku sampai dengan hari ini. Kurang lebihnya begitu. Perbesar rasa cinta kasih kepada diri sambil memeluk diri, sambil katakan, wahai diriku, aku mencintaimu. Kamu teramat sangat berharga, kamu luar biasa sampai dengan hari ini. Kata-kata seperti itu kurang lebihnya. Dan alirkan dan rasakan energi cinta kasih itu mengalir dari kepala ke arah wajah, pundak, lengan sampai kaki, dan lebih besar itu dalam diri Anda. Rasakan itu lebih besar dalam diri Anda. Oke, kalau sudah, oke, sudah ya, ibarat katanya kita sudah lah gitu ya, membuka energi cinta kasih pada diri kita, kemudian mulai lihat deh makanannya. Ya, gitu. Mulai lihat makanannya di hadapan kita itu. Ya, lihat makanan itu dengan penuh rasa syukur. Ya, dan kita berdoa dulu, boleh pakai doa apapun, sesuai dengan keyakinan Anda dulu. Lalu kemudian mulai anchoring, gitu ya. Mulai anchoringnya, misalnya doa Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat makan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh saya, supaya tubuh saya menjadi lebih sehat, buat saya bisa lebih bermanfaat atau apapun itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Itu adalah anchornya. Dan boleh katakan juga mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Saya akan makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saya, yaitu makanan-makanan yang sehat. Atau makanan-makanan apa boleh Anda tambahkan. Itu kurang lebihnya. Lalu kemudian ucapkan rasa terima kasih misalnya kepada mbak-mbak yang masak di rumah kita gitu ya. Terima kasih mbak sudah masakin ibu ini gitu ya. Terima kasih siapa atau apapun itu diucapkan dulu, boleh dalam hati, boleh diucapkan lirih, apapun yang buat Anda nyaman. Sambil mindful ya, khusyuk ya, katakanlah mindful itu sambil melihat makanan itu, sambil mindful gitu ya. Kalau sudah, baru kita mulai memperhatikan makanan itu, perhatikan teksturnya, ukurannya, bentuk potongan Anda, warnanya, tampilannya, gitu ya. Kalau ada aromanya, boleh aromanya dihirup gitu ya. Walaupun kadang-kadang aduh nggak sopan ya makanan dibau gitu ya, tapi ini diizinkan gitu ya. Nah, dihirup dulu aromanya gitu ya.
Karena hidung itu adalah sensor system, itu langsung ketika dihirup langsung masuk ke pusat saraf di otak. Dihirup dulu aromanya dengan perlahan-lahan gitu. Nah, good. Kalau sudah, kemudian silahkan mulai makan sedikit demi sedikit ya. Kalau misalnya kurma boleh dicuil dulu sedikit. Kalau misalnya itu apa boleh dicuil dulu atau digigit boleh. Gigitlah kecil dan kunyah dan rasakan sensasi yang ada di mulut itu. Pelan-pelan ngunyahnya. Ya, dikunyah sedikit dan pindah-pindah misalnya dikunyah di kanan, dikunyah di kiri gitu ya. Sensasinya dirasakan betul. Dan tentu makan dengan rasa syukur yang luar biasa karena masih bisa makan, masih ada makanan di hadapan kita. Masih ada rezeki untuk beli makanan itu. Pelan-pelan aja makannya, coba Anda coba dulu. Sambil happy, sambil bersyukur ya intinya. Rasa syukur itu ditingkatkan dan cinta kasih yang besar kepada diri bahwa kita ini sedang merawat diri kita. Kita sedang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang berharga untuk tubuh kita. Sambil senyum sih biasanya saya ya, maamnya tuh ya. Sambil senyum, bikin smile line di wajah kita gitu ya. Oke, pelan-pelan. Dinikmati betul dikunyah. Sampai hilang di mulut kita gitu ya. Dan dia akan tertelan sendiri kalau partikelnya udah hilang, udah kecil gitu. Nah, kayak gitu bagus sekali nih yang makan-makan ini. Keren banget. Kayak gitu rasanya. Jadi nggak ada distraksi nih. Bintang tamunya adalah makanan kita yang di hadapan kita ini. Duh, cantik banget ya kurmanya, warnanya apa, gitu ya, aromanya dan rasanya. Duh, makasih ya udah ngasih oleh-oleh ini dari Haji misalnya. Atau apapun itu ya Mbak Canda ya. Gitu. Oke. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, saya pengen tanya nih Mbak Yumna kira-kira bisa habis berapa kilo kalau makan mindful eating nih? Itu coba rasa syukur, aduh, Masya Allah luar biasa nih. Apa namanya jambunya ini ya, gitu. Nah, Allah ciptakan nih rasanya di setiap gigitan itu bisa beda-beda loh sensasi rasanya. Yang tadi ada manisnya, itu betul nanti kita tanya di pengalaman. Nanti itu kalau dilatih terus-menerus kita akan menemukan, wah, benar-benar hidden secret di makanan-makanan yang kita makan nih sebenarnya. Gitu. Mm. Mbak Canda nih udah habis berapa nih? Kayaknya belum habis satu. Oke, gitu deh Bu Sofi ya. Belum ya. Kita pura-puranya nih selesai dulu deh ya. Oke, ketika selesai gitu ya. Kemudian mengucap syukur lagi gitu. Katakan Alhamdulillah ya Allah atau ya Tuhan, terima kasih atas berkah makanan. Makanan sudah masuk ke dalam tubuh saya, membuat tubuh saya terasa lebih fresh, lebih segar, lebih bersemangat, dan lebih sehat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Gitu katakanlah kurang lebih ya. Lalu rasa syukur. Terima kasih atas siapapun yang berjasa sampai tersedianya makanan di atas meja saya. Terima kasih mbak-mbak yang habis gini nyuci piring-piringnya dan segala macam. Apapun itu boleh. Ya. Bagus sekali. Sekali mengucap rasa syukur, perbesar cinta kasih pada dirinya, rasakan Anda bahagia dengan makanan ini. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, misalnya yang muslim begitu. Boleh minum dulu kalau udah selesai ditelan habis. Nah, Gimana rasanya Mbak Candayani senyum-senyum? boleh Yuma kita sharing senyum-senyum juga. sharing dulu se seberapa tadi jambunya saya mau lihat. Cuman satu kok yang bisa dimakan. Gitu. Coba mau sharing ya Bu Sofi ya sebelum kita tutup ya. Nggak apa-apa ya sharing sebentar ya masing-masing ya. Yang makan ini kan ada Makan berapa satu Mbak? satu satu iris. Makan satu iris rasanya gimana Mbak Yuma? Dengan mindful tadi rasanya gimana? Makan satu iris. Enak, enak. Nyaman dan penuh rasa syukur. Mm-mm. Ada Terus ada Saya sensasi rasa berbeda ada nggak di gigitan-gigitannya? iya Biasanya pastinya ada beda dengan rasa. syukur itu ya. Biasanya ada rasa yang beda. Ada yang ngomong gini,
oh tadi yang ini manis, ini manisnya beda. Nah, begitu. Itu bisa begitu. Hmm. Hmm. Tadi Ngalamin tuh nggak? saya nggak, waktu makan itu tadi saya berpikir ritualnya setiap mau makan seperti ini ya. Mm-mm. Ya itu karena Maksud kan masih saya, latihan ya. Nanti kalau udah automatically kan nggak ya. pakai tata laksana yang panjang, udah langsung tune in, Oh. cus, masuk, udah langsung masuk momennya, masuk udah langsung makan kan gitu. Oke, oke, oke. Kalau Oke, Mbak terima Chandayani kasih. rasanya gimana Mbak? Anda Makan nih kurma gimana nih? lebih lama. Makan Oh iya kurma nih, biasanya kurma. langsung cepet, sekarang harus lama dihayati gimana? Iya, Harus khusuk. lebih lebih bermakna sih Bun, karena kan yang saya makan juga kurma ajwa ya. Jadi Hmm, makan sunnah Rasul, makannya juga dikunyah minimal 33 kali itu lebih lebih bisa lamanya kan biasa dikit-dikit langsung telan. Ternyata itu kan nggak bagus juga gitu. Ya makasih banyak Bun, lebih mendapatkan maknanya, bersyukurnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi yang ikut makan, Bu Safi? Gak ada? Ada? Saya lagi iya, makan. Nah, ayo, ayo dong. Boleh iya, sharing. iya. Tapi tuh teman-teman pada oke. Oh, Bu, Pak Firda. Iya, iya, Bu. Ada Rasanya lagi. gimana Pak Firda? Buat Sama-sama. jambunya udah yang ketiga nih. Tapi rasanya manisnya terasa gini. Beda. Hmm. Karena kan nggak ada penghakiman ya, gitu. Jadi kadang-kala misalnya yang makan, nah nggak enak gitu. Itu nggak gitu. Anakku ini rasa kentangnya asin. Banyakan micin. Oke, Iya, oke. Ya ini kan ini kerasa ya, kerasa teman-teman ya. Makannya jadi lambat ya. Tesnya, tesnya lagi apa? Tesnya lebih sensasional gitu ya. Oh iya, dan Mbak, nah, kalau boleh tanya. Ada tanggapan lagi? Ada tanggapan lagi sebelum kita tutup? Iya, saya mau tanya. Mbak Chandayani ada eh tanggapan lagi sebelum kita tutup? Oh, Mbak Yuma, Halo, silakan. Mbak Yumna. iya. Saya itu kan memang terbiasa Iya, makan Mbak itu Yuma. Yuma. lambat. Saya terbiasa makan itu lambat, mengunyahnya itu Oh, cukup. oh, eh, oh, oh. Kemudian ketika bertamu di rumah saudara gitu ya, beberapa kali kan disuguhin makan makan berat ya gitu ya. Nah itu saya makannya lambat dan sambil menikmati, sambil bercengkrama juga dengan tuan rumah. Terus eh sempat apa tuh namanya apa, saya kan nambah kuah aja. Ah, saya mau nambah ya gitu. Terus si tuan rumah itu bilang gini ke saya, loh kamu ini suka toh sama makanan ini. Jadi dipikirnya itu karena makannya saya lambat itu kayaknya di dalam benaknya itu kok makan lambat banget ya, apa kayaknya nggak selera. Bisa begitu nggak persepsi orang terhadap kita? Itu kayak kembali sebetulnya ya. Jadi sebenarnya dengan makan lambat itu malah justru ketika kita tuh bertamu ke orang itu nggak maruk gitu ya. Gitu. Jadi kita ngambil tuh yang porsi yang emang sedikit. Itu sebagai bentuk penghargaan kita. Dan mindful eating itu kita menikmati sensasi rasa dan mengapresiasi itu boleh gitu. Misalnya ketika kita makan punya, ya Allah, alhamdulillah enak banget, alhamdulillah terima kasih, manisnya, itu boleh kita, malah bagus itu kita berjeda itu sebetulnya. Dan kita sedang mengapresiasi makanan itu sendiri dan orangnya gitu ya. Orang yang menyediakan makanan itu ke hadapan kita gitu ya. Nah, kalau kita itu Hmm, lakukan itu gitu ya, kan kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh cinta kasih gitu kan. Itu nyampe ke orang itu dia akan happy dan dia akan bangga. Jadi ketika kita hmm, makan apresiasi boleh, boleh walaupun nggak ada orang nih. Misalnya nih saya nih lagi makan, oh, ya Allah, enak banget. Itu nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Kita lagi makannya. Tambah itu meningkatkan apa namanya kepekaan kita tuh terhadap makanan itu. Jadi jangan khawatir Mbak Yumna gitu ya. oh iya, mungkin saya kurang mengapresiasi ya, benar-benar. Mungkin kan gini pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan tapi tetap ada ekspresinya.
Ya Allah, alhamdulillah ini apa ya ini baru tahu ini Mbak apa ini kok enak banget gitu. Wah, boleh boleh luar biasa. Boleh kita makan lagi. Kalau memang kita mindful eating lagi mindful eating tapi di hadapan orang banyak, gitu. Padahal harusnya kan kita makan kalau bisa tuh nggak ke distraksi gitu ya. Tapi ya kalau kita lagi makan bersama keluarga itu kan kasuistik ya, special case atau special occasion nggak apa-apa. Kita emang nggak sih strict-strict itu gitu ya. Tapi kita tetap tahu bahwa esensinya adalah kita makan dengan penuh rasa syukur gitu dan makan pelan-pelan. Gitu Mbak Yumna, Oke, coba oke. nanti siapa yang Terjawab ngundang ya. lagi Eh, lakukan itu. Terjawab ya Pak Yumna ya. Perlu apresiasi pada diri sendiri dan juga makanan gitu ya. Itu sehingga kita tidak terganggu dengan penilaian orang begitu ya. Jangan-jangan orang itu nggak nilai begitu, itu hanya pikiran negatif kita gitu ya Mbak Lea ya. Baik. Bu Eh, Ya, Toti, Kenapa maaf Mbak? izin bertanya boleh Oh Khairunisa. siapa ini? Dengan siapa? Wah, tanya Khairunisa. dulu sama narsum sudah 21:10. Narsumnya mau nggak nambah jam, nambah nggak waktu? apa-apa satu lagi deh Bu Sofi Satu nggak aja apa-apa. ya. Oke, silakan. Silakan. Dengan siapa Iya, ini? Khairunisa, Oh, Khairunisa. Khairun Nisa. Ya, boleh Iya, tahu domisili sebutkan? saya di Makassar saat ini, Bu. Oh, itu satu daerah tuh sama Mbak Candayani tuh. Iya, alhamdulillah. Iya Bu, saya terkait makan ini kan gaya hidup ya kita kalau di tempat kerja begitu terutama ya. Nah, yang pertama itu yang saya ingin tanyakan, saya kan juga merasa karena sudah kelebihan berat badan, jadi saya punya punya apa ya, punya goal sendiri gitu. Saya mau mengurangi intake-nya begitu supaya sesuai dengan yang saya keluarkan energinya gitu supaya tidak berlebihan. Nah, tapi kita kalau saya kalau diajak makan, kalau nggak makan yang di depan mata kita itu nggak bisa nahan. Jadi saya lebih milih kadang nggak ikut untuk makan sama-sama kayak begitu. Karena itu takutnya impulsif kan gitu. Nah itu bagaimana Ibu yang seperti itu. Kemudian tantangan untuk mindful eating adalah itu tadi waktunya ya, kan agak harus lambat begitu. Sedangkan kita kalau misalnya kalau di tempat kerja atau di rumah nih punya anak kecil, makannya buru-buru gitu, harus makan dulu supaya bisa misalnya kerja lagi atau ngurus anak lagi begitu Bu. Mohon tipsnya begitu, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Wah, keren banget pertanyaannya. Betul, itu pertanyaan yang memang mungkin banyak ditanyakan gitu ya, tapi nggak pada speak up. Iya, akhirnya Mbak Nisa lebih memilih untuk nggak ikut deh. Aduh, sayang banget lagi kulineran nggak ikut gitu ya. Mbak Nisa harus lebih percaya deh sama dirinya sendiri, sama tubuhnya. Bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan teramat sangat cerdas gitu ya. Tinggal kita mensinergikan semuanya, pikiran, perasaan kita semuanya dalam satu garis lurus sinergi, maka dia akan bekerja sama dengan kita gitu ya. Nah, itulah karena gini, kan semuanya itu memang harus dilatih dulu. Kalau nggak dilatih itu kan orang membentuk habit pola kebiasaan itu kan karena latihan, karena kebiasaan gitu ya. Jadi mungkin dilatih dulu. Tapi anchoringnya nih harus benar. Misalnya gini, diajak teman makan-makan. Kita ini menghargai dan menghormati orang yang mengundang kita, gitu kan? Nah, kemudian kita ngomong nih sama diri kita, oke, aku kan menghargai yang mengundang aku gitu ya. Ini sama halnya dengan membina hubungan baik dengan teman. Di sana aku akan makan makanan-makanan yang sehat yang dibutuhkan tubuhku dengan jumlah yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuhku. Karena aku ini berharga, tubuhku berharga, karena aku ini ingin sehat. Misalnya begitu kata-katanya boleh ditambahkan lagi. Nah, itu diulang-ulang tuh with intention ya, with intention artinya dengan penuh kekhusyuan gitu ya, kesungguhan gitu ya. Dan nggak boleh dengan dendam, ngomongnya harus dengan penuh energi cinta kasih gitu. Wah, ini adalah bagian dari aku merawat diriku dan bagian dari aku merawat teman-temanku, merawat relasi hubungan baik dengan temanku. Nah, berangkat Mali ke tempat makanan gitu. Nah, nanti lihat nih makanannya, scan, scan, scan. Aduh, cantik-cantik banget nih, mah enak, nih mah enak, nih mah enak nih. Aku mau yang mana ya? Gitu. Nah, itu harus begitu ngomong. Yang ini enak, oke, nah gitu. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri. Tapi ya mungkin nggak dibunyikan ya. Nanti temennya, ini edan apa gimana? Edan tahu nggak ya? Ini orang ini edan apa nggak apa-apa gitu ya misalnya. Nah, itu boleh begitu gitu ya. Lalu ambil makanannya.
Misalnya untuk menghargai makanan ini aku ambil ya, aku mau cicip kamu ini gini begitu. Boleh, boleh Mbak dilakukan aja. Jadi kalau kita avoidant atau menghindar itu sama halnya kita nggak percaya sama diri kita. Kita meragukan kecerdasan diri kita sendiri. Karena kalau diri kita ini ya istilahnya kita sudah satu kesatuan nih, sudah bekerja sama nih diri kita itu. Mau di depan kita tuh ada makanan seenak apa gitu ya, karena kita sudah tahu eh, ukuran gitu ya, ukurannya lambung kita katakanlah gitu, atau ukuran kebutuhan diri kita yang mana, itu automatically dia tubuh kita akan menolak dan akan memilah dan memilih sendiri. Nah saya nih sekarang ini makan nasi udah nggak bisa lebih dari 2 sendok makan. Kalau sekali makan gitu ya. Ya nanti siang pagi makan misalnya atau jam 12 makan, nanti saya makan nasi lagi bisa. Tapi sekali makan itu 2 sendok makan itu udah kadang-kala udah gitu ya. Udah ampun-ampun gitu. Nah, itu boleh dicoba begitu. Itu yang pertama, Mbak Nisa. Lalu yang kedua gimana nih kalau ribet banget nih harus kayak begitu? Iya, semua itu memang karena latihan. Nah, riwah banget gimana kalau punya anak kecil gitu. Karena kita sedang melatih dan menciptakan conditioning atau habit di diri kita. Ya mungkin boleh diambil momen mungkin 1 hari sekali dulu di jam berapa gitu ya. Yang kita bisa punya waktu berdua dengan diri kita sendiri. Jadi ini sebetulnya adalah teknik latihan terapi juga sih ya, terapi mencintai diri, mengendalikan diri, merawat diri gitu ya dengan makan. Jadi mungkin ambil waktu momennya misalnya jam berapa yang pas anak itu misalnya lagi di handle sama pengasuh atau lah anak lagi sekolah atau apa gitu misalnya di jam itu kita ambil mindful eatingnya. Misalnya 1 hari 1 kali gitu karena kita sedang melatih itu kan membangun kebiasaan di dalam diri kita. Kalau kita membangun itu tidak kontinu gitu ya. Biasanya kalau nggak kontinu itu kan nanti terus on off gitu ya. Itu tidak akan terbentuk di diri kita. Jadi kita bangun dulu kebiasaan itu. Begitu dia sudah menetap di diri kita gitu ya. Nah itu akan menjadi uh, autopilot gitu. Udah kebiasaan. Walaupun mungkin nggak harus benar-benar gini. Tapi ketika kita makan aja kita sudah mindful eating. Tenang, pelan-pelan, nggak ada geruduk. Penuh rasa syukur. Yang penting adalah penuh rasa syukur itu tadi. Gitu Mbak Nisa, wah ayo ikut kulineran teman-temannya. Yo Bu, makasih Bu atas Iya, iya. motivasinya dan tipsnya. Makasih Bu. Sama Mbak Nisa. Ya, baik terjawab ya teman-teman ya. 2 jam ya sudah kita lalui sesi sharing malam ini bersama Lea Herliana, praktisi eh, mindful eating, konselor bidang psikoterapi begitu ya, dan juga akademisi yang juga sudah nulis buku berbagi tips malam ini dan semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada sesuatu kurang berkenan ya. Sekali lagi lah milik saya sebagai moderator, segala kesempurnaan milik Allah semata. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Lea Herliana yang Sama-sama. sudah Mbak. membagikan banyak resep buat kita ya, supaya kita bisa mempraktekkannya secara personal. Nah, kalau nggak bisa praktek, maka harus ketemu Bu Lea, harus ketemu Mbak Lea. Ya, bisa nyari apa? Belum masuk grup ya, mungkin ngasih nomor HP Mbak di kolom chat. Silakan tulis nomor HP-nya. Oke, baik-baik Bu Sofi. Ya, jadi teman-teman eh, butuh coach ya. Kalau penurunan berat badan itu mau nggak mau, eh, awal ya, untuk awal itu perlu ada coach yang mendampingi kita untuk mengeksekusi teknik-teknik yang tadi gitu ya. Ya, mungkin Bu Lea mau jarak jauh ya, membantu kita untuk melakukan Baik, boleh. mindful eating atau lebih lebih dasar lagi adalah self compassion. Kalau self compassionnya sudah terbangun, sudah terbentuk, maka lebih mudah begitu untuk melakukan teknik-teknik mindful eating sampai praktek begitu. Nah, ini yang penting ya buat dicermati teman-teman ya. Webinar ini tidak cukup, tapi ini sebagai pengantar teman-teman untuk dapat inspirasi. Terima kasih Bu Lea, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekian saya akhir kala, masih jumpa. Selamat praktek.